Hari ini kita diskusi tentang fire safety risk assessment, ya. Nanti kan dibahas contoh kasusnya adalah di rumah sakit, ya. Oke, ini biodata saya, bisa nanti dilihat teman-teman. Oke, fire risk assessment atau penilaian risiko kebakaran, ya. Karena di sini objeknya dibahas adalah rumah sakit, ya. Kita nanti contoh rumah sakit. Dan nanti bisa diimplementasikan di tempat teman-teman semuanya. Dan nanti di bagian akhir ada formnya yang bisa mudah-mudahan bisa diaplikasikan, yang mungkin harus dimodifikasi sedikit disesuaikan dengan tempat. Jadi PSR adalah penilaian risiko ya, kebakaran yang dievaluasi secara sistematis dan kritis ya terhadap suatu tempat dan kegiatan yang dilakukan di suatu tempat ya, yang bertujuan mencegah penyebab dari kebakaran ya, dan dari orang-orang yang ada di dalam sekitarnya. Jadi kebakaran dan mencegah dari orang yang ada di sekitar tersebut. Tujuannya adalah untuk menentukan tindakan ya, apa yang perlu diambil untuk mencegah terjadi kebakaran di tempat tersebut, dan untuk menentukan tindakan apa yang perlu diambil untuk memastikan ya, sini ya, memastikan nih, sorry, di tempat. Nah, oleh karena itu penilaian risiko kebakaran harus yang pertama ya, poin pertama di sini mengidentifikasi ya, ini mengidentifikasi, kemudian semua orang yang berisiko, kemudian mengevaluasi sarana untuk menghilangkan bahaya atau mengurangi risiko ke tingkat yang dapat diterima ya, jika bahaya memang tidak dapat dihindarkan atau dihilangkan seperti itu. Jadi melakukan penilaian risiko kebakaran pada dasarnya adalah masalahnya penerapan, jadi logika aja. Jadi gimana sih ya jalan untuk menyelamatkan, jadi pencegahan seperti apa yang menjadi tanggung jawab kita, dan kita identifikasi dan memungkinkan teman-teman untuk membuat keputusan. Jadi apa nih kalau terjadi seperti kebakaran, apa yang kita lakukan seperti itu. Nah, kalau memang teman-teman kurang paham ya memang harus panggil orang yang berkompetensi. Nah, harapan saya dari pertemuan ini teman-teman minimal tahu seperti apa sih FSR tersebut ya, minimal kita tahu oh cara langkah-langkahnya seperti apa, step-step seperti apa ya. Nanti ada 5 step, nanti ada penjelasan dan contoh kasusnya. Nah, metode 5 langkah itu pertama lah, penilaian risiko kebakaran dapat dilakukan oleh orang yang kompeten ya. Ini ideal seperti itu, dengan pemahaman yang baik tentang prinsip dan praktek keselamatan kebakaran. Kemudian adalah prinsip keselamatan kebakaran yang mendasari metode penilaian risiko kebakaran. Jadi ini teman-teman pasti sudah hafal ya. Kita ada teori ya di sini, teori tentang segitiga api ya. Dan logikanya seperti apa ya, teman-teman ada kan ingat segitiga api kan, di sini ada apa? Oksigen kan, oksigen. Kemudian ada bahan bakar ya kan. Di sini ada panas. Nah, ini teori dasarnya seperti itu ya. Dan kita lihat nanti di tempat di ruangan yang akan kita lakukan analisa ya. Kemudian kita lihat juga ada nggak tempat-tempat atau barang yang harus kita hapuskan atau kita kurangi atau kita pisahkan atau kita kontrol kalau nggak bisa ya. Tetap ada tapi memang berisiko, gimana caranya. Nah, metode ini dapat digunakan untuk membagi tempat kerja yang lebih besar menjadi beberapa bagian, memberikan penilaian risiko kebakaran terpisah untuk setiap bagiannya ya. Misalnya, ini contohnya ya di satu tempat kegiatan, misalnya ada ya, ini ada kantinnya sendiri ya. Kemudian ada kantornya sendiri. Jadi kita bagi per ruangan. Kalau di tempat saya di rumah sakit kita bagi per unit gitu ya. Kemudian kalau gudang sendiri ya, ruang pamer, pekarangan, terus area produksi ya, terus ke ruang genset. Nah, tujuannya apa? Tujuannya biar kita lebih bisa fokus nih. Jadi masing-masing ini ya, tempat ini kita bagi-bagi. Jadi memang ancaman dan risiko dari tempat itu berbeda-beda ya teman-teman. Misalnya di ruang genset ancamannya pasti berbeda ya dengan di kalau di rumah sakit di ruang rawat inap ya, karena memang
alat yang dibutuhkannya pun pasti berbeda seperti itu. Meskipun ada beberapa item yang mungkin sama ya, tanda-tandanya, mungkin arah-arahnya seperti itu. Nah, ini jadi yang akan kita lakukan. Jadi teori dasar dari sini, dari teori kebakaran tentang segitiga api, kemudian kita lihat logikanya, apa yang harus kita hapuskan, apa yang kita kurangi, atau kita pisahkan, atau kita kontrol seperti ini ya. Nanti dicontohkan ada 1-2 tempat. Nah, sekarang kita bicara tentang apa sih bahaya, ya, apa itu risiko ya. Karena ini terkadang masih rancu ya. Jadi kalau teman-teman yang udah paham, mohon maaf kita agak mundur sedikit. Jadi kalau bahasa ini hazard ya, bahasa kerennya hazard dan risk. Apa sih hazard dan risk itu? Jadi kalau bahaya atau hazard adalah sesuatu yang dapat menyebabkan kerugian ya. Sesuatu yang dapat menyebabkan kerugian ya. Ini kata kuncinya, menyebabkan kerugian. Ini kata kuncinya untuk hazard ya, seperti ini. Nah, kemudian apa tuh risiko ya? Ini risiko. Risiko adalah kemungkinan terjadinya kerugian dan tingkat keparahannya nih. Ya. Tingkat parahan seperti apa nantinya? Nah, bahaya dapat mencakup benda-benda ya atau di tempat kerja seperti mesin atau bahan-bahan kimia berbahaya ya, tergantung tempatnya ya. Tergantung tempatnya apa sepertinya. Kemudian bahaya lain berhubungan dengan cara kerja nih. Cara kerja seperti apa? Itu bisa juga menyebabkan bahaya juga teman-teman ya. Di sini ya bahayanya apa? Ya berhubungan dengan cara yang dilakukan. Misalnya ya bahaya pada lini produksi ya. Sini bahaya pada lini produksi ya. Mencakup penanganan manual seperti apa? Ada kebisingan yang berlebihan, kemudian kelelahan ya. Kelelahan dari operatornya seperti apa ya? Bisa menyebabkan kecelakaan dan ya percepatan kerja. Kemudian tingkat risiko yang bergantung pada faktor-faktor seperti ya seberapa sering ya pekerjaan dilakukan serta jumlah pekerjaan terlibat ya. Nah, ini juga jumlah pekerjaan nanti dibahas juga berapa orang yang ada di tempat tersebut tadi misalnya di kantin berapa, di dapur ada berapa ya. Kemudian orang lain nggak di dalam ruangan seperti itu kan kita kaji ya. Kemudian kalau risiko cederanya seberapa serius risiko cederanya ya. Ini contohnya nih ini biar gampangnya sih. Ya, ini hazard ya, ini hazard ya. Anggaplah nih ya Pak Arif mau nyebrang kan. Pak Arif mau berenang. Dia sudah tahu ya di bagian ini dia di laut ini ada ikan hiunya. Ini hazard nih. Seperti itu. Dia tahu ini ada bahaya. Ya, bahayanya seperti apa dia tahu ya. Tapi ya karena dia mau menyelamatkan temannya gitu ya, saking sayangnya gitu. Dia terpaksa dia berenang. Itu resikonya ya. Jadi resikonya mau seperti apa nih? Nah, ini yang harus dihitung juga ya. Apakah bisa dihindari ya atau dieliminasi ya? Mungkin teman-teman ingat ya untuk kalau dari kita pernah belajar yang dari segitiga gini ya. Ya. Yang bagian bawahnya adalah APD seperti itu kan? Seperti itu. Ya, APD ya. Segitiga penanganan ya untuk mengurangi risiko. Nah, ini mau seperti apa? Ini kita pakai yang seperti ini ya. Nah, harapan saya teman-teman bisa dia paham, oh hazard tuh seperti ini, kalau risiko adalah seperti ini. Kalau udah nyemplung, ya ada hiunya, udah tahu risikonya ya. Risiko pasti dimakan hiu. Tapi gimana bisa survive, selamat, ke seberang pulau, teman terselamatkan. Nah, kemudian faktor risiko adalah rata-rata dihitung untuk setiap area di mana penilaian dilakukan dan peringkat risiko dihitung untuk area tersebut. Jadi dihitung nanti risikonya. Ya. Setelah bahaya dan risiko di lokasi diidentifikasi, tindakan lebih lanjutnya diambil untuk menghilangkan risiko sepenuhnya. Atau jika mungkin menguranginya ke tingkat yang dapat diterima. Ya, tadi contohnya berenang ya. Udah pasti ada ikan hiunya. Tapi gimana cara bisa survive? Entah dia pakai ada pelindungnya seperti itu atau dia ada zat kimia yang ditabur di badan sehingga hiunya akan menghindar seperti itu ya. Ataupun nanti ada kerangkengnya jadi Pak Arif berenang itu terlindungi. Karena harus berenang seperti itu. Dan tindakan yang selanjutnya kemudian penilaian risiko ya yang akan dilakukan. Nah, jadi dasar hukumnya untuk
Fire Safety Risk Assessment ini ya untuk di bidang kesehatan ini di Permenkes 66 tahun 2016 ya tentang keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit ya. Kemudian di Permenkes 12 tahun 2020 tentang standar akreditasi di rumah sakit. Kemudian yang ketiga Permenkes 40 tahun 2022 tentang persyaratan teknis bangunan, persyaratan dan peralatan kesehatan di rumah sakit ya. Ini dasar hukumnya. Oke, coba kita lihat sama-sama. Di Permenkes 66 ya. Tentang fire safety, misalnya dikatakan bahwa diminta adanya penyusunan fire emergency plan. Jadi satu bagian dari fire safety, pengelolaan fire safety management adalah adanya FEP yang merupakan pedoman bagi area. Jadi setiap tempat tuh ada FEP-nya ya. Jadi penyusunan langkah-langkah emergency seperti apa untuk kebakaran. Misalnya tadi di kantin berbeda, di gudang berbeda, kemudian di tempat rawat inap berbeda, kemudian misalnya di kamar operasi berbeda, karena memang arah-arahnya pasti berbeda dan risiko yang ada dalam ruangan pasti berbeda. Sehingga harus setiap tempat dibuat FEP-nya. Ini ada contohnya. Selamat siang sahabat Tribunnews. Teman-teman ya. Setelah terjadi kebakaran di Rumah Sakit Salak, terdengar suara ledakan di Rumah Sakit Salak. Pemadam kebakaran masih belum juga datang. Penyebab kebakarannya di rumah Salak tersebut ya. Ini dari Suara Bogor di 7 April dari Wali Kota Bima Arya mengatakan rumah sakit Salak terbakar karena korsleting listrik. Selalu listrik dipersalahkan ya. Sebenarnya tugas dari kita sebagai ahli K3 ataupun fire safety manager ya atau teman-teman yang berkecimpung di bidang ini ya ini harus bisa dideteksi dari awal. Itulah gunanya salah satu bentuk dari fire safety risk assessment ya. Ya kejadiannya 7 April ya jam 13.30 ya. Di sini dikatakan korsleting listrik di putaran medical check up kemudian menjalar ke apotik ya. Kemudian ke bagian IGD ya. Kemudian terjadinya ada ledakan ya. Di sini ada tabung-tabung ya. Ini area tabung-tabung ya, meledak. Ini ada juga kejadian di 12 April 2023 ya, di rumah sakit di Demang Sepalau ya, di Lampung Tengah ya. Rumah sakit terbakar karena ada bagian rumah sakit yang terbakar karena akibat sambaran petir ya. Jadi petir ya itu berisiko juga, oleh karena itu rumah sakit harus punya penangkal petir yang sesuai dengan standarnya. Nah, kemudian di Permenkes 12 ini di Starkes tentang akreditasi ya, dikatakan secara eksplisit di MFK 6 ya, rumah sakit perlu melakukan ya penilaian terus-menerus ya. Nih, jadi rumah sakit melakukan penilaian terus-menerus sini dikatakan ya. Dia harus melakukan identifikasi, kemudian analisis, kemudian pengendalian risiko ya untuk meminimalkan risiko yang terjadi. Jadi dibuat yang namanya ini pengkajian risiko kebakaran. Itu bahasa kerennya FSRA gitu ya, Fire Safety Risk Assessment ya. Ini harus dibuat nih. Karena akan diminta dan ada nilai skornya ya. Nilai skornya tuh 10, 5 dan 0 ya. Kalau nggak ada nilainya 0, kalau nggak lengkap nilainya 5, kalau lengkap nilai 10 seperti itu. Ini standarnya. Lalu apa saja sih yang dilihat ya? Pertama yang dilihat adalah adanya bagian pemisahan kompartemen bangunan ya untuk mengisolasi asap dan api ya. Kemudian yang berisiko lagi bagian di laundry ya di sini ya, laundry ya. Kemudian area linen ya, yang area berbaju termasuk bagian di atas plafon nih teman-teman ya, kabel-kabel seperti itu. Kemudian tempat di pengelolaan sampah ya di TPS ya. Oleh karena itu di TPS itu wajib ada APAR ya teman-teman. Jadi harus disediakan APAR di TPS. Kemudian di bagian pintu keluar emergency exit ya, ini aksesnya harus mudah.
Dapur, ya dapur tuh area berisiko ya, ini nomor 1 nih ya. Karena terdapat peralatan masak yang menghasilkan minyak ya, dan ini harus dibuat secara detail ya. Kebutuhan aparnya apa? Karena aparnya pasti berbeda dengan bagian lainnya, teman-teman. Kemudian di bagian F adalah sistem kelistrikan ya. Di sini ya. Di nomor F ya, sistem kelistrikan ya, peralatan listrik darurat ya, itu seperti apa, dicek kelengkapannya. Kemudian penyimpanan penanganan bahan-bahan yang berpotensi mudah terbakar ya, misalnya ada cairan ya, ada gas mudah terbakar ya, kemudian ada gas medis, kemudian ada tabung oksigen ya, atau nitrogen oksida seperti itu. Dan komponen-komponen misalnya komponen untuk di ruang vakum medis ya. Kan ini daerah rawan dan harus dipantau secara seksama. Di bagian H ada prosedur atau tindakan untuk mencegah. Jadi prosedurnya apa ya? Prosedur untuk mencegah, sini mencegah dan mengelola kebakaran. Ya, dan ini dikatakan mengelola kebakaran akibat pembedahan. Nah, ini di poin H ya secara jelas nih. Ini di bagian ya di sini ya, pembedahan. Jadi di kamar oka ya. Di kamar oka. Ini di kamar oka ya harus dipantau karena memang ada bagian-bagian tertentu, tindakan tertentu yang bisa berisiko ya, misalnya dia ada pembedah menggunakan kotor yang menghasilkan panas ya. Nanti kita studi kasusnya kita pakai dengan di kamar bedah ya atau di kamar oka. Kemudian di bagian I adalah bahaya kebakaran dengan proyek konstruksi ya. Kenapa nih konstruksi berkaitan? Karena dia ada bagian pengelasan ya. Ada apa hot permit seperti itu ya, ada renovasi misalnya biasanya PPI ini debu yang dipikirkan gimana dengan kebakarannya nih. Ini bagian dari kita ya. Tentu saja teman-teman pasti ya di bagian lagi kita pernah bahas tentang PCRA ya. Nah, ini bagian dari kategori rumah sakit. Jadi pre-construction risk assessment. Jadi setiap ada konstruksi, ada perpindahan tempat, ya kita harus membuat namanya PCRA. Di situ dibahas tentang risiko-risiko dari konstruksi yang ada dilakukan di lingkungan rumah sakit. Oke, ini ada lagi contoh kebakaran di Rumah Sakit Kabanjahe di daerah Sumatera Utara. Ya. Nah, kemudian di Permenkes yang terbaru, di Permenkes 4 tahun 2022 tentang persyaratan teknis bangunan, prasarana, dan peralatan kesehatan di rumah sakit, ya, itu dikatakan di poin E tentang sistem proteksi kebakaran pasif. Ya. Jadi, kita perlu melakukan, ya, di sini adanya proteksi aktif, yaitu berupa klarifikasi risiko kebakaran, ya, geometri ruang, bahan bangunan yang terpasang nih, dan jumlah serta kondisi penghuni. Penghuninya apa saja nih? Ya karena penghuni tiap lantai tiap itu berbeda-beda teman-teman. Ya kalau di bagian lab pasti berbeda, kemudian di bagian rawat inap berbeda seperti itu. Ya bagian rawat jalan pasti berbeda. Nah ini harus dibuat sistem analisanya tentang bahaya dari klasifikasi risiko kebakaran. Ini teman-teman ini hanya mengulang lagi tentang tadi yang dikatakan ya segitiga api ya. Jadi api dapat terbentuk ya jika terdapat keseimbangan dari 3 unsur yang terdiri ya dari bahan bakar ya, ada oksigen ya, ada panas ya, ini ada panas di sini ya, ini panas, ini ada oksigen ya, ada bahan bakar ya. Faktor ini ya, oksigen kalau lebih di bawah 21% atau 16% pasti api nggak akan nyala karena jumlah oksigen sedikit ya. Tapi kalau lebih, ya itu adalah sumber juga bakaran. Panas juga ya. Sekarang ini di Jakarta cukup panas ya. Di siang hari panasnya bisa sampai 31, 32. Nah itu bisa berisiko terhadap kebakaran teman-teman. Ya. Kemudian selain kebakaran ada risiko dari bahan bakar nih. Kita tahu di sini ada bahan bakar berupa padat, ada kertas, ada kain. Ya kalau cair bentuknya misalnya bahan bakar solar, ya bensin, kalau gas misalnya tabung-tabung gas seperti itu ya. Nah ini bisa menyebabkan kebakaran. Nah, jadi sebenarnya salah satu unsur dari ini ditutup ya, saat oksigen ditiadakan seperti ini pasti apinya padam, atau bahan bakarnya kita hilangkan pasti api padam ya. Kita pernah mungkin teman-teman belajar tentang menggunakan apar seperti itu, kita semprot artinya kita tutup kan oksigennya atau menggunakan fire blanket ya. Jadi ini prinsipnya, jadi ingat lagi nanti ada pembahasan, ingat segitiga api ini gimana, ada panas, ada oksigen, ada bahan bakar. Ya. Nah sekarang bagaimana sih dengan di tempat kerja teman-teman semua ya, atau di rumah sakit ya.
Risiko apa sih yang mungkin terjadi? Ini daerah yang paling berisiko terjadi bahaya kebakaran di rumah sakit ya. Yang pertama ya, di sini adalah instalasi gizi ya. Sebentar. Instalasi gizi. Kenapa sih gizi? Ya karena dia berhubungan ya dengan, tahu di sini ada kompor ya, ada api, ada panas, lengkap semua di situ ya. Risikonya tinggi. Kemudian bagian teknisi. Kenapa teknisi? Dia nyimpen cat ya, dia nyimpen tenor, dia nyimpen apa? Barang-barang yang mudah berbahaya. Dia itu seperti semi gudang. Nah, itu harus kita antisipasi kebutuhannya. Kemudian di bagian penyimpanan oksigen nih ya. Kalau teman-teman punya tabung oksigen ya, baik masih manual maupun sentral, itu masih diwaspadai risikonya. Kemudian penyimpanan LPG ya, LPG untuk masak ya, untuk di dapur ya. LPG-nya di mana posisinya ya. Kemudian di ruang panel ya, ruang mesin ya. Kemudian tangki BBM ya. Nah, kalau di ruang panel listrik tentu saja kan aparnya pasti berbeda ya. Biasa dia pakai CO kan. Kalau di ruang mesin sama enggak seperti itu. Kalau di bahan bakar BBM apa ya? Kalau bahan bakarnya solar berarti dia harus siapkan ya, pakainya yang kelas ya, pakai foam kan, pakai busa ya. Kalau mesinnya ya kita bisa pakai CO seperti itu. Artinya aparnya pun disesuaikan dengan lingkungannya, dengan ancamannya teman-teman. Nah, di farmasi mungkin nggak? Mungkin karena dia punya ada listrik seperti itu. Lab banyak kejadian. Kamar operasi nanti kita bahas detailnya di kamar operasi. Ya, ternyata ada risiko juga kebakaran. CSSD atau di bagian sterilisasi peralatan ya, ini juga sangat berisiko ya, kena menghasilkan panas. Radiologi, nah radiologi kemarin ada pernah kasus terbakar. Kenapa? Kena petir, kemudian ada korsleting listrik ya di sini. Dan di sini aparnya pun beda nih. Biasanya aparnya itu apar yang anti statik seperti itu. Dia khusus ya dan cukup mahal. Nah, yang poin K ada tentang hiperbarik ya. Hiperbarik ada ruang seperti chamber, nanti ada gambarnya ya. Itu seperti orang penyelam gitu. Jadi untuk memulihkan dia, untuk oksigen masuk lebih baik ya. Tapi ada risikonya, itu ruangan bertekanan. Jadi tidak boleh ada di situ karyawan ataupun pasiennya merokok. Karena memang tindakan cukup lama, bisa hampir 1 jam atau 2 jam. Karena orang jenuh dia merokok, tidak boleh karena tingkat oksigennya tinggi. Dan itu pernah kejadian salah satu rumah sakit di Jakarta tuh meledak ya, karena petugasnya atau perawatnya atau pasiennya itu dia merokok di situ dan ada korsleting listrik. Ini contohnya teman-teman mungkin yang belum pernah ngelihat ya, yang rumah sakitnya ini contoh chamber ya, mirip seperti kapal selam seperti itu ya, di mana orang-orang yang ada di sini ya, ini dapat oksigen murni ya. Ini yang sifatnya multi, artinya satu ruangan ini besar, bisa 7 atau 10 orang muat ya. Kalau dari luarnya yang seperti ini ya, ini ruangannya khusus ya, masuk selama waktu tertentu ya, nanti dia keluar. Nah, dia cukup lama ya. Nah, ini tekanannya cukup tinggi, ruangannya khusus teman-teman ya. Ini ruangan hiperbarik ya. Ini ruangan operasi ya, kita bahas detail di sini. Ini juga bisa terjadi risiko kebakaran nih, kan ada tindakan yang operasi nih. Yang jadi masalah adalah banyak dari teman-teman kita juga yang tidak mengizinkan untuk menaruh apar di dalam ruang kamar operasi ya, gitu. Jadi minimal sebenarnya apar ataupun fire blanket ya, di sini apar yang harus diletakkan ya, apar ya, apar dan fire blanket ya, fire blanket ya. Minimal seperti itu ya, yang mungkin kecil ya, yang apar CO yang 2,2 kilogram seperti itu, sehingga mudah penanganannya. Kemudian nih contohnya di bagian dapur ya, ini tempat juga yang berisiko, di mana ya di sini tempat memasak ya, panasnya tinggi, banyak orang ya, bisa ada luka bakar, bisa juga ada luka tentang kecelakaan kerja di sini ya, ngegoreng apa misalnya gorengan tiba-tiba minyaknya muncrat-muncrat ya, kena muka lah, kena baju lah seperti ini ya. Selain risiko kebakaran juga risiko dia bisa terjadi kecelakaan kerja ya. Tempat dapur yang baik adalah di sini ada ini, di pojoknya ada apar ya, teman-teman bisa lihat ya. Ada fire blanket di sini nih. Artinya tersedia nih ya. Tinggal yang belum ada di sini tanda evakuasi ya, tanda exitnya. Ini exitnya kemana ya? Harusnya ditambahkan lagi ya.
Nah, seperti itu nih contohnya. Nah, ini contoh berikutnya adalah tentang untuk pintu emergency ya. Di sini sudah menggunakan tombol panik ya, panik bar, sehingga jadi cukup ditekan seperti itu. Kemudian di sini ada aparnya juga ya, tanda di sini tanda exitnya ini akan menyala di sini di atas ya, seperti itu. Ini karena bentuknya dia landai, ya sudah bagus. Artinya ditambah anti licin gitu, jadi orang tidak akan gelundung gitu ya kalau jalan ke bawahnya. Nah, kita masuk ke inti dari langkah-langkah kerja sih seperti apa sih tentang Fire Safety Risk Assessment. Ini hanya 5 langkah ya, jadi ada 5 step safety risk assessment ya. Langkah pertama list ya, di list apa saja yang bisa memicu kebakaran. Jadi misalnya contohnya di kamar operasi, apa sih risiko kebakaran di kamar operasi, apa saja. Kedua, apa saja yang dapat terbakar di ruangan itu? Apa misalnya pakaian kah? Ya, kabelnya, ada oksigennya. Kemudian ya. Jadi di list. Step kedua ya. Identifikasi orang-orangnya nih sekarang. Tadi ruangannya, sekarang orangnya. Yang pertama ya, orang pertama adalah orang yang ada di bagian ini, teman-teman ya. Orang yang di sekitar unit Anda ya. Siapa nih yang berisiko ya? Ada dokternya ya kan, ada dokternya, ada perawat gitu kan. Ada anestesi. Nah, ini orang yang berisiko biar terjadi kebakaran yang kemungkinan terkena. Lalu, orang manakah yang paling, nih ada yang saya kasih bold, paling berisiko? Siapa? Artinya orang yang bukan orang di sana ya, yang tidak sehari-harinya ada di situ ya. Siapa? Di sini ya. Contohnya, ini pasien ya. Kenapa pasien yang paling berisiko? Dia sedang dibius, tidur, tiba-tiba terbakar ya, tidak bisa tahu. Ataupun terjadi musibah, dia nggak tahu arah evakuasinya, larinya kemana ya. Kalau mungkin ya di bagian ini ya, dokter yang mungkin terlatih, pernah diajarkan, perawatnya diajarkan ya, tugas anestesinya diajarkan nih Pak evakuasinya. Kalau pasien atau ya orang yang baru pertama kali ada di ruangan tersebut, itu bagaimana ya. Nah, ini adalah orang yang paling berisiko ya, ini paling rentan. Kemudian step ketiga adalah pertama ya, evaluasi ya risiko kebakaran, dilihat risikonya seperti apa ya, di sini satunya. Kedua, nilai risiko dari staf dan pengunjungnya seperti apa ya, di sini ya. Ya, dua. Stafnya ya, di pengunjung dilihat. Kemudian memisahkan sumber bahan bakar dan panas nih. Gimana memisahkan ya? Kita jauhkan ya. Tadi kan contoh dapur ya, antara kompor dengan gas ya jaraknya harus lebih jauh ya. Jangan kompor hanya jaraknya 1 meter seperti itu, ruangannya panas ya, nggak ada AC-nya, itu nggak baik ya. Kemudian di poin tadi 3 ya, di poin keempat ya, menghilangkan atau mengamankan bahan bakar yang bisa digunakan untuk membakar. Ya, jadi apa? Jadi tabungnya dipisahkan ya. Jadi taruh di luar ruangan, kemudian ada sirkulasi ya. Bagian terakhir adalah melindungi tempat kerja di kebakaran yang pembakaran tidak disengaja. Ya, misalnya ada puntung rokok ya, buang sembarangan, di sini ada di sini ya. Nih ya. Jadi dari 1 ya, ini 1 ya, sini 2, ini 3, ini 4 ya, ini 5. Ya, ini 5. Nah, itu step ketiga. Di step keempat ada pertama kita melakukan pencatatan, membuat perencanaan, membuat instruction yang membuat SOP ya, petunjuk pelaksanaan, dan terakhir adalah pelatihan, train ya. Jadi catat nih ya, dicatat semua temuan yang didapatkan. Kita lihat nanti masuk ke ruangan kita, apa sih yang nggak ada? Oh, nggak ada tanda evakuasi. Oh, nggak ada aparnya ya di sini ya. Dicatat ya. Catat semua temuan. Kemudian diskusikan. Kan begini teman-teman ya, tidak tertutup kemungkinan kita nggak menguasai semua tempat, semua bidang. Kalau kita masuk ke ruang misal di bagian dapur gizi, tanya dengan chefnya, chef nih kok ini licin ya, nih kenapa ya, masak apa seperti ini, oh pakai ini gitu, pakai nggak chef misalnya sepatu safety, ini kan bahaya orang jatuh terpeleset, bahaya tertusuk benda tajam atau kejatuhan pisau dari atas dari meja seperti itu, ada nggak sepatu safety-nya gitu. Kemudian gimana melindungi dari percikan minyak misalnya menggoreng gitu kan, kalau muncrat, nah, ada nggak APD-nya ya. Nah, seperti itu. Jadi kita diskusi juga. Jadi nggak apa-apa, silakan teman-teman tanya ke bagiannya atau ke orang yang memang bekerja di tempat tersebut. Dia pasti akan membantu dan menjelaskannya. Hingga kita rangkum.
Kemudian kita persiapkan rencana darurat. Ini kalau kejadian ada kebakaran, larinya ke arah mana teman-teman? Ya, kalau pintunya satu arah ya atau dua arah ya. Biasanya kan kalau bagian dapur gizi itu masuk berbeda, keluar berbeda. Jadi barang bersih, barang kotor berbeda ya. Begitu juga arah pasien, arah lab seperti itu. Kalau nggak berbeda satu, lalu bagaimana biar nggak bertabrakan ya? Arah seperti apa nih? Jadi dipersiapkan rencana daruratnya tentang hospital disaster plan ya. Nah, ini harus dipikirkan. Kemudian, informasikan dan instruksikan kepada orang terkait yang dijelaskan kalau memang sudah dibuat, diinstruksikan. Dan yang terakhir ada dilatih. Ya, latihan tiap tempat itu berbeda, teman-teman. Ya, kalau memang di rawat inap, ya latihannya artinya dia bawa pasien. Nah, kalau di bagian dapur, gizi artinya adalah pelatihan bagaimana dia menyelamatkan bila ada kebakaran ya. Ya, apakah sudah siap, apakah tanda panahnya, evakuasinya ada seperti itu. Kemudian di step kelima, step terakhir review. Nah, setiap tahun ya, ini FSRA harus direview. Sama nggak yang pernah kita buat dengan tahun lalu? Wah, udah beda nih. Dulu kompornya ada 5, sekarang kompornya karena banyak pasiennya jadi 10. Artinya kan kemungkinan panas kan ruangannya kan. Artinya yang tadinya hanya terisi 3 orang karena kompor 10 bertambah kan. Nah, itu harus disiapkan lagi nih ya. Boleh nggak lebih sebelum setahun di review? Boleh, ya. Walaupun belum 1 tahun, ya, nggak perlu nunggu 1 tahun. Ternyata ada perubahan. Ternyata, Pak, ini dirubah lagi. Kemarin 5, ini tiba-tiba kita lagi ada orderan nih. Misalnya dalam 6 bulan kita ada kegiatan tambahan sehingga kita butuh alat, butuh orang. Ya, artinya kita lakukan review kembali teman-teman tentang fire risk assessment-nya ini, ya. Oke, kita nanti satu lagi kita coba berlatih ya teman-teman. Kasih contohnya. Saya stop share dulu. Oke, sudah tampaknya teman-teman? Kelihatan nggak ya? Oke, ini saya ngambil contoh. Ya, ini contohnya kasusnya di kamar operasi ya teman-teman. Ini nanti bisa silakan digunakan kalau ini silakan dimodifikasi. Ini contohnya ya, ini nama tempatnya, kemudian di lembar penilaian formnya ya. Di sini ada nama perusahaannya apa? Saya ambil nama misalnya Rumah Sakit Mediatama. Ini kamarnya apa? Lokasi kamar operasi. Tanggal waktu disusun tanggal berapa? Kemudian siapa nih surveyornya atau yang penilainya? Kemudian izin nih, pakai namanya Pak Denny ya. Pak Denny, jabatannya apa? Ahli K3 kah atau Fire Safety Manager ya? Tanda tangan sini. Kemudian ruangannya dijelaskan ini ruangan untuk apa nih ya? Untuk tindakan operasi pembedahan. Karena kita bicara tentang kamar operasi, misalnya dapur berarti ruang dapur gunakan untuk pengolahan bahan baku ya. Artinya disesuaikan ya isi yang di sini ya teman-teman. Nah, kemudian ini baru step pertama nih. Tadi udah dijelaskan ya di PowerPoint. Nah, step pertama sumber api, ingat segitiga api ya teman-teman. Ya, sumber api dari mana saja nih kemungkinan? Pertama ya, dari listrik. Dari mana lagi? Tulis di sini ya sebanyak-banyak silakan. Sumber bahan-bahan dari mana? Di sini ada nih kain-kain nih teman-teman, ya. Ada tisu, ada kain, ada kapas itu kan ya. Nah, itu berisiko juga ya. Gimana dengan udaranya? Ya, seperti ini. Nah, ini dimasukkan juga di sini misalnya udaranya, udara tekannya seperti apa, ukurannya, kelembapannya berapa ya. Nggak usah khawatir, lihat aja kan pasti pada termometer ya, ruangan itu berapa. Dimasukkan di sini bahan-bahannya teman-teman semuanya ya. Setelah step langkah pertama oke, kita lihat risiko-risikonya seperti apa. Nah, step kedua adalah orang-orang yang berisiko ini tadi saya katakan nih teman-teman. Orang yang berisiko siapa di sini ya? Yang pertama ya, orang di sini nih. Ini contoh di gambar ini ya. Nih ya. Oke, di sini dokternya ya. Oke. Ya, di sini dokternya ya, di sini yang berisiko. Apalagi misalnya lagi ya. Kemudian di sini ada perawatnya yang berisiko ya teman-teman di sini. Nah, dari semua ini ya setelah dimasukkan semua, yang sangat paling berisiko siapa? Ya tadi saya katakan yang rentan, paling rentan karena kalau dia ditinggalin ini nggak bisa ngapa-ngapain nih. Pasien ya, pasien yang sedang di sini. Nah, ini yang harus dipersiapkan diantisipasi bagaimana dia bisa terselamatkan gitu kan. Oke. Nah, tadi saya lupa. Di sini ada bagiannya ada tabung gas ya. Nih gas nih gas nih. Ya, gas ini juga berisiko ya teman-teman. Ini berisiko kebakaran ini jaraknya ya.
Ada nggak di sini fire blanket? Ada nggak di ruangan ini apa apar? Ada nggak di sini ya tanda evakuasi ya? Ini harusnya memang nih apa workshop ya, tapi oke, dibuat singkat. Kemudian langkah ketiga kita evaluasi untuk memindahkan tadi ya, mengurangi atau melindungi dari risiko ya. Pertama, evaluasi risiko kebakaran terjadi. Apa misalnya? Oh, pasang apar misalnya. Aparnya apa dulu? Apakah powder, apakah foam, apakah apa ya. Karena risiko di sini kemungkinan ada kebakaran karena listrik, artinya yang cocok adalah misalnya aparnya betulkan CO ya. CO-nya jangan yang berat-berat karena CO walaupun ringan isinya tapi yang bikin berat tuh tabung bajanya itu ya. Cukuplah yang paling kecil 2,2 atau 2 kilo seperti itu. Sehingga perawat pun yang imut-imut bisa ngangkat aparnya seperti itu ya. Kemudian kalau saya tambah lagi fire blanket ya. Fire blanket ya tinggal tarik bisa ditutupkan. Apalagi misalnya pemasangan apa? Perlu nggak pasang smoke detector di area tersebut ya? Kalau memang perlu, oke, nanti bisa diusulkan ya. Bisa dipasang seperti sehingga bisa terdeteksi kan. Bisa saja kan kejadiannya bukan pada saat operasi ya. Misalnya udah selesai operasi, ditinggal, tiba-tiba masih ada kabel nyolok, kebakar karena nggak ada smoke detektornya atau head detector ya. Pasang head detector nggak? Kalau memang perlu pasang seperti ini. Ini di bagian langkah 3.1 ya, evaluasi risiko yang kemungkinan terjadi. Kemudian di bagian berikutnya di poin 3.2 ya, menghilangkan ya atau mengamankan bahan bakar nih. Contohnya apa nih tadi nih, tabung oksigen. Gimana kita mengamankannya teman-teman? Ya. Artinya posisinya letaknya ya. Nah, ini juga O2 itu kan bahaya juga ya. Ini nanti kita isi sendiri. Silakan diisi ya. Oke. Kalau ini disesuaikan. Kemudian yang langkah ketiga adalah perlindungan ruangan dari kebakaran atau pembakaran yang terjadi. Gimana ruangannya? Ruangannya harusnya tahan api. Berapa lama? 1 jam, 2 jam, ya sehingga kalau ada kebakaran di luar mereka tetap aman dan tetap lingkungan terjaga ya seperti itu. Apalagi misalnya ya ada tanda-tanda ini enggak tanda-tanda evakuasi nggak? Kalau lihat di gambar ini belum ada. Artinya harus ditempel, dikasih jadi orang biar tahu ya. Walaupun mereka biasa tiap hari di sini tetap dalam keadaan panik, orang pasti butuh tanda ya seperti itu. Nah, poin 3.4 adalah memastikan semua orang aman jika ada kebakaran. Apa nih biar aman? Tadi adanya latihan ya. Adanya misalnya tunjuk arah, adanya lampu darurat lampu emergensi seperti itu. Orang pun harus tahu langkah-langkahnya ya. Di langkah keempat ya tentang penyimpanan data, perencanaan dan pelatihan ya. Ini pertama catat nih temuan. Oh nggak ada apar, nggak ada fire blanket, oh nggak ada tanda evakuasi, nggak ada ini, nggak tulis semua di sini. Sehingga untuk perbaikan. 4.2 ada rencana yang dilakukan bila terjadi kebakaran ya. Oke, sabar besar lagi. Apa yang dilakukan bila terjadi kebakaran ya? Nah, ini harus dilatihkan di tiap orang punya perannya kan ada ada helm ya kan, ada helm putih, merah, kuning, hijau, biru misalnya seperti itu. Jelaskan fungsinya apa. Kemudian peran masing-masing staf nih, dari kebakaran tadi dikatakan udah ya, dengan peran dari helm tersebut. Kemudian poin 4.4, staf terlatih ini menggunakan apar, fire blanket atau hidran. Gimana penggunaannya ya? Seperti itu. Jadi harus dilatih ya. 4.5 staf terlatih melakukan evakuasi. Nah, bila terjadi bencana, gimana evakuasinya? Ya, bisa nggak evakuasi dari kamar ini? Ya, jadi petugas harus mampu mengevakuasi. Nah, di poin step kelima, step terakhir adalah perubahan nih. Nah, ini biasanya tiap akhir tahun kita lihat datanya ada perubahan nggak? Ada penambahan alat, penambahan apa? Kalau ada tambahkan di sini, kalau nggak ada artinya tidak ada perubahan seperti itu teman-teman ya. Perubahan ada fisik ruangan misalnya. Kemudian ada nggak perubahan cara kerja atau prosedurnya ya, yang tadinya ya masuk kemana misal arahnya berubah lagi seperti itu. Kemudian kalau ada perubahan atau ada penyesuaian ya kemudian diadakan lagi pelatihannya rutin ya. Jadi ajak ya teman-teman secara bergilir diajak untuk berlatih ya kemana evakuasinya. Gimana cara bawa pasien atau mengarahkan pengunjung ya. Nah ini di bagian terakhir ya ini mohon izin nih Pak Arief pinjam namanya nih ya. Yang pejabat kepala kamar operasinya ya Pak Arief namanya misalnya gitu ya dibuat tanggal tanda tangan ya. Artinya kita buat form ini harus pengetahuan dari pejabat di ruangan tersebut. Jadi dia tahu gitu karena dia nanti adalah yang melakukan, dia yang menjalankan. Nah kita sebagai surveyor yang membuat form ini kita diskusi. Yuk Pak Arief kita buat yuk.
Ya, kita diskusi arah seperti apa nih idealnya, baiknya seperti apa. Kita dudukan sesuai dengan arahannya, sesuai dengan prosedurnya gitu ya. Jadi kita saling melengkapi. Nah, ini tinggal dibuat ruang berikutnya juga sama seperti itu ya teman-teman. Baik, mungkin dari saya gitu, Pak Arief. Oke. Baik. Terima kasih Pak Wahyuda sudah memberikan materinya untuk siang hari ini. Dan sebelum kita masuk ke dalam sesi tanya jawab, buat Bapak Ibu semuanya nanti bisa mengisi absensi yang nanti akan saya berikan di kolom chat ya. Dan sebelum kita masuk ke dalam sesi tanya jawab dan juga mengisi absensi, ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan untuk Bapak Ibu semuanya. Terkait absensi, pastikan teman-teman atau Bapak Ibu semuanya sudah mendownload aplikasi Mika Super FK3 dan sudah berstatus Platinum. Nah, status Platinumnya ada di sini, di pojok kiri atas tulisannya Platinum. Kemudian kalau diklik untuk fotonya akan muncul kartu seperti ini. Tapi kalau misalkan belum muncul, nggak usah khawatir, sedang proses rendering atau sedang untuk menerbitkan kartunya. Jadi mohon ditunggu saja. Kemudian buat teman-teman semuanya yang masih silver, akan tulisannya silver seperti ini. Dan kalau misalkan nanti diklik untuk fotonya, ataupun tulisan yang silver, nanti akan diarahkan untuk mengupgrade kartu platinum. Kemudian nanti ada 3 pilihan, Bapak Ibu semuanya bisa pilih 3 bulan, 6 bulan, ataupun juga 1 tahun. Kemudian untuk setelah itu bisa diklik upgrade sekarang, dan untuk pembayarannya bisa melalui virtual account dan juga untuk e-wallet. Nah, setelah itu klik bayar, otomatis nanti akan muncul rekening virtual yang akan bisa Bapak Ibu semuanya transfer. Kemudian diklik beranda. Nah, setelah untuk mengupgrade Platinum, sertifikat webinar kolega nanti akan bisa diberikan secara gratis buat teman-teman semuanya yang sudah mengisi absensi juga. Nah, pastikan juga sudah mensubscribe channel YouTube-nya Kak Cik Deni, karena untuk rekaman video akan kita upload juga di channel YouTube-nya Kak Cik Deni. Untuk webinar-webinar kolega nanti teman-teman juga bisa merefreshment ulang ya untuk menonton video di webinar, setiap webinar kolega di channel YouTube-nya Kak Cik Deni. Kemudian untuk informasi selanjutnya ada perpanjangan lisensi dan juga SKP. Buat teman-teman semuanya yang memiliki SKP dan juga lisensi ahli K3 umum, bisa diperpanjang terlebih dahulu. Nah, kalau misalkan sudah lewat dari 1 tahun, itu perlu untuk refreshment ulang. Jadi mohon untuk bisa diperhatikan tidak lebih dari 1 tahun agar Bapak Ibu semuanya tidak melakukan refreshment ulang. Kemudian buat yang memiliki lisensi K3 mulai dari damkar, supervisor perancah, teknisi K3 listrik, hingga CEO alat berat, di Mediatama juga bisa untuk perpanjangannya dan bayar saat lisensi keluar hanya 999.000 saja. Dan buat perusahaan teman-teman yang ingin sertifikasi SMK 3 PP nomor 50 tahun 2012, untuk kontraktor konstruksi kita ada harga di 19,5 jutaan saja. Dan untuk teman-teman yang bekerja di pabrik atau manufaktur dengan 166 kriteria, ada di harga 24,5 jutaan. Dan kalau misalkan ingin ya dapat sertifikat 4 sekaligus, ada ISO 9001, 14001, dan 45001, ada di harga 33,5 jutaan saja. Nah, buat teman-teman yang ingin untuk menggeluti di bidang K3, bisa ikutan yang di ahli K3 umum. Kita akan running di tanggal 3 Juli sampai tanggal 17 Juli. Ada harga untuk fresh graduate di 5 juta dan juga untuk harga perusahaan atau umum di 6 juta, dengan teman-teman bisa mendapatkan potongan harga diskon 100.000 dengan memasukkan kode referral. Dan juga untuk yang offline, kalau yang tadi online minimal, kalau untuk yang ahli K3 umum Kemenaker, pendidikan minimal itu D3. Dan untuk tatap muka kita akan laksanakan di tanggal 7 sampai tanggal 21 Juli di Jakarta. Dan untuk di Palembang juga kita akan buka di tanggal 10 sampai tanggal 21 Juli. Ini biasanya suka ditanya nih untuk di Palembang apakah sudah buka atau belum.
Kemudian buat teman-teman yang mungkin pendidikannya belum D3, yaitu masih SMA atau SMK, juga bisa mengikuti Ahli K3 Muda BNSP. Ini kita akan running tanggal 3 sampai tanggal 7 Juli 2023. Dan buat teman-teman yang mungkin sudah pernah ikut Ahli K3 Umum Kemenaker, tapi ingin mendapatkan sertifikat Ahli K3 Muda BNSP, itu juga bisa langsung saja nanti ikutan ininya ya, untuk ujiannya saja. Dan ini mendapatkan harga subsidi dari pemerintah, cuma membayar 500.000 saja. Kemudian buat teman-teman yang sudah memiliki sertifikasi Ahli K3 Umum, ingin melanjutkan lagi ke jenjang yang lebih dalam, ya, bisa mengikuti Auditor SMK 3. Dan kita akan running tanggal 24 sampai tanggal 29 Juli. Dan ini masih ada harga early bird-nya di harga 3,1 sampai dengan 14 Juli untuk harga early bird-nya. Kemudian buat teman-teman yang bekerja di perusahaan dan ingin memiliki sertifikat Ahli K3 Muda Lingkungan Kerja, kita juga akan adakan blended training di tanggal 10 sampai 17 Juli, harganya di 8 jutaan saja untuk di harga early bird. Dan ini masih ada harga early bird-nya sampai tanggal 30 Juni. Kemudian buat yang bekerja di bidang kelistrikan, nah, teknisi K3 listrik, Mediatama juga akan laksanakan tanggal 7 sampai tanggal 15 Juli. Harga early bird-nya ini masih ada sampai 27 Juni di 4.500.000. Kemudian buat yang ingin mengambil ahli K3 listrik, biasanya ini untuk perusahaan-perusahaan yang ingin tender ya. Ini biasanya diminta untuk ahli K3 listrik. Kita akan running juga tanggal 5 sampai tanggal 26 Juli. Harga early bird-nya masih ada hanya di 13,950 juta saja. Dan mendapatkan potongan lagi sebesar 100.000 untuk memasukkan kode referral. Kemudian buat teman-teman yang bekerja di dunia konstruksi, juga ada ahli K3 Muda Konstruksi. Kita akan running tanggal 3 sampai tanggal 8. Masih ada harga, sudah lewat ya harga early bird-nya. Masih ada harga promo, jangan khawatir, di 4950. Kemudian membuat teman-teman yang mengawasi perancah, nah ini bisa mengikuti nih untuk supervisor perancah tanggal 10 sampai tanggal 15 Juli. Dan buat teman-teman yang memasang dan juga mencopot perancah juga bisa mengikuti teknisi K3 perancah di tanggal 17 sampai dengan tanggal 22 Juli. Kemudian buat teman-teman yang mungkin di perusahaannya masuk ke dalam tim tanggap darurat juga bisa mengikuti kebakaran kelas D. Dan yang sudah tadi Pak Wahyuda sampaikan juga ya tentang kebakaran, kita akan running juga K3 kebakaran kelas D di tanggal 10 sampai tanggal 13 Juli. Masih ada harga early bird di 3,150 sampai dengan 30 Juni 2023. Kemudian buat teman-teman yang ingin ambil P3K juga ada, kita akan running bulan Juli tanggal 4 sampai tanggal 7, dan masih ada harga early bird hari ini terakhir tanggal 24 Juni hanya di 3,5 jutaan saja. Buat teman-teman yang kerja di ketinggian ya, bisa mengikuti TKBT tingkat 2, kita akan running bulan Juli juga, tanggal 10 sampai tanggal 12, masih ada harga early bird-nya di 3,2, dan untuk TKPK tingkat 1 juga ada di tanggal 24 sampai tanggal 28 Juli, masih ada harga early bird sampai tanggal 14 Juli, hanya di 4,5 jutaan saja. Nah, kemudian ini yang paling sering dipalsukan nih untuk operator forklift. Pastikan untuk SEO teman-teman semuanya, untuk operator forklift ini asli ya. Jadi buat teman-teman yang atau mungkin belum pernah mengikuti, bisa juga mengikuti untuk sertifikasi operator forklift, dan ini blended training. Nanti untuk pelatihannya teman-teman tidak perlu ke Mediatama, jadi hanya perlu di perusahaannya saja, nanti divideokan saja untuk mengoperasikan forkliftnya, otomatis nanti sudah dihitung sebagai praktiknya ya. Masih ada harga early bird sampai tanggal 30 Juni di 2750 saja. Kemudian untuk teman-teman yang ingin sertifikasi K3 rumah sakit untuk Kemenaker RI juga kita akan running tanggal 10 sampai tanggal 13. Kemudian untuk para medis K3 Muda BNSP kita akan running juga di tanggal 4 sampai tanggal 8 Juni. Harga early bird-nya hari ini terakhir di 2,5 jutaan saja. Dan untuk yang BNSP, khusus BNSP ini mendapatkan 10 sertifikat tambahan dari Mediatama, mulai dari awareness firefighting sampai dengan awareness K3 lingkungan kerja. Bisa dimanfaatkan untuk teman-teman yang ingin mengikuti sertifikasi para medis K3 Muda. Nah, kemudian buat teman-teman yang ingin sertifikasi petugas K3 utama ruang terbatas. Nah, ini kalau misalkan teman-teman atau Bapak Ibu semuanya masuk ke dalam gorong-gorongnya ya, untuk yang masuk ke dalam itu bisa mengikuti yang utama,
kita akan running tanggal 24 sampai tanggal 29. Tapi kalau misalkan hanya mengawasi saja dari atas, itu Bapak Ibu semuanya bisa mengikuti yang petugas K3 Madya, ruang terbatas. Kita akan running tanggalnya sama di tanggal 24 sampai tanggal 29 Juli, dan harganya masih ada harga early bird sampai tanggal 14 Juli. Kalau untuk yang utama di 5 juta, untuk yang Madya di 4,5 jutaan saja. Nah, ini adalah ATK standar Media Tama yang didapat peserta mulai dari tas, agenda kerja, lencana, kartu e-money, pulpen sampai ke meja, dan nanti disesuaikan dengan jenis pelatihannya yang teman-teman atau Bapak Ibu ikuti. Kemudian ada lagi nih, kalau misalkan ingin belajar secara mandiri, Media Tama hadir dengan e-course K3 nomor 1 di Indonesia, yaitu MILEA, Media Tama Learning Academy. Jadi Bapak Ibu semuanya bisa belajar secara mandiri melalui website milea.app. Kemudian nanti tinggal pilih saja nih mau materi apa, kemudian tinggal tonton videonya, dan nanti ada ujiannya juga, ada pretest dan posttest. Setelah itu, jika lulus, Bapak Ibu semuanya bisa berhak mendapatkan sertifikatnya. Kemudian buat Bapak Ibu yang ingin mencari kerja, di website mediatama.co.id juga ada menu karir. Kemudian nanti setelah klik menu karir akan ada ratusan lowongan pekerjaan yang sudah tersedia di dalamnya dan update setiap harinya. Kemudian buat masukin CV, dan di menu karir juga gampang ya, tinggal di-upload saja menu CV-nya, dan di aplikasi Mika juga sudah tersedia untuk menu buat CV online. Tinggal diklik aja buat CV online, lalu nanti akan muncul template-nya, silakan dipilih dengan gratis, ini juga tidak perlu bayar, dan silakan isi saja seluruh biodata dengan lengkap. Kemudian nanti sertifikatnya atau CV-nya bisa langsung di-download. Nah, untuk melihat history, misalkan Bapak Ibu semuanya buatnya banyak nih, bisa juga klik menu akun, kemudian history CV, dan nanti akan ada banyak di sini. Silakan pilih aja mana sertifikat yang diinginkan untuk di-download. Nah, menarik lagi untuk bisa mendapatkan uang saku sebesar 3 juta per bulan. Caranya, di setiap akun Mika Super FK3 ada yang namanya referral. Nah, di menu akun ini yang kode yang referral, di sini ada kode. Nah, kode ini bisa disalin pada saat misalkan ada teman kita ataupun diri kita sendiri nih yang ingin ikut pelatihan. Kode referral ini diisi dengan kode referral punya diri kita. Misalkan ada teman kita yang mau ikutan di pelatihan Media Tama, silahkan referensikan kode referralnya, diisi teman kita yang suruh ngisi untuk bisa masukin kode referral, otomatis nanti teman kita yang memasukkan kode referral punya kita mendapatkan potongan sebesar 100.000, dan kita yang sebagai mereferensikan itu mendapatkan fee atau uang saku sebesar 5% dari total pelatihannya. Kalau misalkan harganya 5 juta, harganya 6 juta misalkan, dikali 5% otomatis kan bisa mendapatkan 300.000 untuk satu orang. Kalau misalkan harganya untuk satu orang, kalau 10 orang bisa mendapatkan 3 juta. Bisa dimanfaatkan teman-teman untuk mendapatkan tambahan cuan ya di menu referral. Kemudian untuk menarikan saldonya juga gampang, ada di menu referral yang tadi, kemudian klik ubah rekening. Nah, ini bisa diisikan dengan nama rekening punya kita, kemudian untuk tarik saldonya juga gampang, tinggal diklik tarik saldo, dan penarikan ini silahkan diajukan minimal 1,3 juta rupiah. Kalau misalkan belum mencapai 1,3 juta rupiah, nanti dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian nanti setelah itu baru bisa ditarik. Dengan catatan untuk pelatihan terakhir harus selesai sudah running ya, sudah selesai pelatihannya, baru nanti bisa diajukan untuk penarikan saldonya. Untuk share pelatihannya juga gampang, tinggal pilih aja pelatihan yang ingin di-share, bisa klik titik 3 di pojok kanan atas, kemudian nanti bisa diklik, bisa dibagikan ke dalam sosial media teman-teman, ataupun juga ke WhatsApp. Atau ingin coba hubungi tim kami ya, terkait PIC-nya, bisa langsung hubungi di WhatsApp, ataupun telepon biasa. Dan untuk unduh proposal ya, proposal juga bisa dilakukan, nggak diklik aja unduh proposal, nanti bisa teman-teman untuk share ke perusahaan ataupun ke teman-teman yang ingin mendapatkan proposalnya. Kemudian jika ada yang ingin informasi lebih lanjut mengenai sertifikasi Kemenaker RI, BNSP ataupun in-house training, silakan hubungi nomor yang tertera di depan layar, dan juga pastikan sudah memfollow akun sosial media kami mulai dari Instagram, Facebook, YouTube, dan juga TikTok ya. Dan buat teman-teman atau Bapak Ibu semuanya, jika ada yang ingin kerjasama sebagai sponsor untuk produk-produk K3 seperti APAR, P3K, APD, dan lain-lain, bisa hubungi nomor 021 2254 5432
Atau juga buat teman-teman instruktur yang ingin sharing ilmu dan ingin mendapatkan passive income di kolega, kami membuka kesempatan untuk para instruktur bisa bergabung di komunitas Mediatama 2023. Silahkan di screenshot aja nomornya dan nanti bisa mengajukan jadwalnya untuk bisa mengisi di webinar kolega. Oke, nah Bapak Ibu semuanya, kebetulan nanti setelah ini kita akan ada presentasi juga dari tim sponsor ya. Dan mohon ditunggu, saya akan invite terlebih dahulu. Oke. Absensi sudah diberikan di kolom chat, Bapak Ibu semuanya silakan bisa mengisi absensi terlebih dahulu. Suaranya Pak Arif nggak ada. Oh ya. Kita mulai dari pertanyaan pertama, Gilang Ramdan. Bagaimana peran teknologi dalam meningkatkan FSRA di rumah sakit? Apakah ada inovasi terbaru yang dapat membantu dalam mengidentifikasi dan pengurangan risiko kebakaran? Gimana, Pak? Baik, makasih untuk Pak Gilang. Tentang peran teknologi ya, banyak ya gitu. Jadi saya coba tadi buat dalam bentuk yang sederhana ya, misalnya dalam bentuk Excel. Karena ini kan pesertanya banyak nih dari seluruh Indonesia ya, dari macam-macam tempat yang beragam. Itu kan tinggal nanti dibuat checklistnya, mungkin bisa dalam bentuk scan barcode gitu, tinggal diisi centang-centang seperti itu. Itu salah satu teknologi. Jadi bisa ya diterapkan. Jadi dengan bentuk itu tinggal dipindahkan aja medianya. Jadi nggak pakai kertas lagi, ya bisa pakai PDA atau pakai smartphone seperti itu. Jadi tinggal dicentang. Sama seperti kalau kita cek apar kan udah nggak perlu centang lagi sekarang ya, tinggal scan barcode, cek seperti itu. Atau security misalnya keliling, ini cukup keliling ya nggak perlu pakai amano lagi, cukup di scan lokasi di mana foto kan ada tuh yang pakai stamp seperti itu. Jadi sangat-sangat berperan ya. Tinggal kita memindahkan dari yang manual ke dalam bentuk digital. Nah itu. Kalau saya sih prinsipnya kita kuasa yang manual dulu. Jadi kalau manual itu kan kapan saja, di mana saja kita bisa pakai gitu. Kalau itu kan artinya butuh teknologi. Karena nggak semua tempat, nggak semua rumah sakit mungkin mampu untuk membeli aplikasi yang seperti itu. Karena kan kalau memang IT-nya jago, oke. Tapi kalau enggak, dia jadi terbebani. Itu Pak jawabannya Pak. Oke, baik. Seperti itu ya Pak Gilang Ramdan. Kita lanjut lagi nih Pak, dari Arisman Aris. Sistem pendeteksi fire untuk ruang trafo atau traforum yang paling cocok seperti apa nih Pak? Mungkin di rumah sakit ada ruang trafo ya? Ya, kita ada trafo pasti. Di situ trafo ada panel juga kan, ada panel utamanya. Risiko yang besar di situ biasanya adanya ledakan, lonjakan listrik ya, seperti itu. Nah, itu kita biasa ada alat deteksinya, deteksi dininya itu, sensornya. Yang biasanya yang ada itu orang hanya ada di atas ya. Kalau sekarang sih disarankan deteksi bukan ada di atas, tapi sensornya ada di panel-panelnya Pak. Jadi di tiap panel itu ada sensornya. Jadi termasuk juga di situ ada alat untuk memadamkannya. Jadi nggak perlu. Karena kalau udah ke atas kan agak lama ya. Kalau di ruang panel sendiri, di kotak panelnya ada, itu akan lebih cepat ya. Untuk memadamkannya bisa pakai yang FM 200 bisa ya, pakai CO juga bisa seperti itu ya. Kalau yang pakai lain ya pasti tidak nirmis lah seperti itu ya. Jangan menggunakan air ya. Minimal nirmis, tapi nirmis itu masih mahal sekarang ya. Biasa orang pakainya CO ataupun pakai FM 200. Gitu Pak. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Hairil Aimansyah. K3 kebakaran terbagi berapa kelas nih Pak? Oke, apa main scoop per kelasnya? Apakah untuk sertifikasinya bisa dimiliki secara terpisah atau harus berkelanjutan gitu? Bagaimana Pak? Baik, untuk kebakaran tuh ada kalau gini afiliasi berarti ke Kemenaker ya Pak Arif ya. Di Betul. Mediatama ada nggak salah. Itu ada tentang yang kelas D. Jadi mulai dari D dulu ya Pak. D itu menggunakan, jadi gimana mereka bisa pakai APAR seperti ini gitu loh. Gimana sih pakai APAR ini? Kan nanti latihan tuh pakai APAR, sama dia gimana dia menggunakan fire blanket nih seperti ini ya teman-teman. Teman-teman bisa pakai fire blanket. Jadi diajar nanti tuh di Mediatama, silakan itu. Nah, itu untuk yang kelas D. Kalau untuk kelas B, untuk D, untuk C, gimana dia menggunakan hidran. Hidran dalam gedung, hidran luar gedung, dan pakai SCBA ya, seperti itu. Kalau kelas C B-nya
berarti udah masuk ke manajemen, masuk ke sistem ya, kelas A-nya. Nah, kalau udah dapat semua dari D, C, B, A, arti Anda baru sebagai ahli K3 kebakaran. Itu lisensinya dari Kemenaker ya. Kalau yang bukan Kemenaker, Anda bisa namanya FSM, Fire Safety Manager ya. Jadi dia nggak belajar asumsinya udah bisa ya, karena levelnya udah manager. Dia menguasai tentang gimana sih mengelola gedung untuk mencegah terjadi kebakar. Ini juga ada standarnya. Jadi kalau di DKI standar gedung dia atas 8 lantai, penghuninya lebih dari 500, luasannya lebih dari 4.000 meter persegi ya. Itu sudah harus punya FSM. Minimal 1, itu standar. Kalau enggak, dia nggak dapat sertifikat layak fungsi dan nggak dapat sertifikat dari Damkar seperti itu. Jadi cuma memang mahal sih pelatihannya, tapi ya mudah-mudahan tadi Media Tama bisa ngadain ya, gimana caranya biar bisa lebih efisien seperti itu. Karena itu penting ya teman-teman, karena kalau udah level manager, gimana mengelola dari sejak gimana luasan, kemudian Siamese connection, kemudian mengatur lalu lintas, kemudian arah-arah pemadam itu diajarkan di materi tersebut ya. Mungkin nanti next time lah ada awareness tentang FSM gitu kalau emang diizinkan sama Pak Arief ya. Karena ini penting ya, kalau ahli K3 kebakaran dari DCBA panjang sih gitu. Ya. Silakan teman-teman ngambil yang mana, yang dari Kemenaker atau yang dari BNSP ya. Kalau di DKI pasti wajib punya FSM. Itu Pak Arief. Oke, baik. Kita lanjut pertanyaan dari Pak Hendra. Adakah syarat berat ya dari isi APAR dan jumlah APAR bergantung dari besar kecilnya risiko? Dan penjelasan sebelumnya apakah sudah berlaku untuk risiko di luar kebakaran, gempa, atau banjir? Gimana Pak? Baik, untuk berat APAR itu kalau saya melihat dari tingkat risikonya dan penggunanya Pak gitu. Jadi contohnya di kamar operasi saya taruhnya yang kecil nih Pak, yang 2 kiloan seperti ini ya. Jadi ringan gitu kan, karena kan di rumah sakit kan perawatnya gitu kan, perempuan nggak mungkin bawa yang 6 kilo berat gitu kan. Kita tahu kan cara bawa mesti dipanggul gitu kan, kasihan seperti itu. Nah, kalau tempat yang misalnya di tempat genset itu kan besar, kita bisa pakai APAP ya, alat pemadam api berat ya, seperti itu. Karena di situ kan isinya ada listrik, genset, dan ada solar. Artinya kan ada kelas kebakarannya kelas A, sama kelas kan ada A, ada B, ada C, ada D, dan terakhir ada K ya, kitchen sendiri seperti itu. Nah, itu kita sesuaikan. Kalau di tempat saya, kita pakai ada powdernya ya, ada powdernya untuk di luar. Di dalamnya kita ada siapkan foam untuk yang solar. Untuk kebakaran di pencegahan gensetnya kita gunakan CO. Jadi ada 4. Jadi di dalam ada 2, di luar ada 2. Jadi antisipasi, selain juga ada detektor smoke dan head detector seperti itu. Jadi kalau risikonya mau bawa berapa kilo Pak? Yang 2 kilo, 3 kilo, 6 kilo, tergantung risiko ancamannya. Ya. Kalau saya lihat pertama juga orang yang tinggal itu siapa? Kalau kebanyakan perempuan kasih yang 6 kilo, kasihan Pak. Gitu, nggak mungkin dibawa, jadi malah sia-sia. Kasih yang mudah dibawa. Standar 3 kilo ke bawah tuh kalau perempuan dia masih mau ngangkat, tapi kalau lebih dia pasti akan susah ya. Beda kalau misalnya di daerah misalnya di SPBU ya besar, itu pun pakai roda kan, makanya ringan. Nah, itu ya standar nanti ada Pak di Permenaker nomor 4 tahun 1980 tuh Pak. Di situ ada standar tingginya berapa, jaraknya berapa ya, jaraknya per 15 meter. Kembali ke aturan di situ dan lihat ancamannya, itu kan standar ya. Kalau lebih lengkap lebih bagus sih. Itu ya Pak. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya untuk penempatan APAR di ruang operasi. Apakah setiap kamar harus disiapkan APAR atau boleh satu saja untuk semua kamar operasi? Dan jenis APAR apa yang digunakan untuk ruang operasi, Pak? Kalau di kamar operasi, saya sih mengusulkan itu menggunakan APAR-nya CO. Kenapa CO? Karena tingkat risikonya adalah itu lebih banyak berhubungan dengan listrik, Pak. Tadi ada contoh digambar kan. Ya, apa sih di situ operasi kan biasa operasi kecil seperti itu, listrik. Jadi APAR yang kecil kayak gini kan, kecil nih, murah nih, nggak terlalu mahal. Ini berapa kilo ya? Ini 2 kilo, 2 kilo. Ini pun hanya 10 detik ya. 10 detik dipakai pasti habis ya. Kemudian kasih lagi, kalau saya dikasih lengkapi lagi dengan fire blanket-nya. Ya, seperti ini. Jadi di dapur pun ada fire blanket, ya ini kita lengkapi satu-satu. Kalau memang masih agak susah, karena masih ada nggak berkenan, ya mungkin minimal di lorongnya.
di lorongnya. Jadi lorong sebelum masuk kamar operasi ya. Dan harapan saya teman-teman K3 yang naruh APAR di OK, APAR yang terbaik dan paling bersih, paling bagus gitu. Karena harus bersih dan steril kan. Jadi jangan sampai berdebu ya, ininya harus yang dilapin. Karena pasti akan dilapin terus sama mereka ya. Dan jangan lupa dicek tiap bulan ya, barang masih ada nggak atau seperti itu ya. Jadi jangan gunakan powder ya teman-teman. Kalau powder karena nanti ada kemana-mana. Kalau CO itu akan lebih baik lagi. Oh, Itu Pak Arif. oke, baik. Nah, buat teman-teman semuanya yang ingin bertanya langsung, silahkan bisa klik raise hand ya, dan nanti akan kita beri kesempatan untuk bertanya langsung dengan pembicara kita ini. Dan ini sudah ada Pak Fauzul Hilwani. Silahkan pertanyaannya, Pak. Bisa di-unmute terlebih dahulu. Pak Fauzul Hilwani. Oke. Oke, kita lanjut saja ke sesi selanjutnya nih, Pak. Oh, sudah ada nih lagi nih. Dari Feby Dwi Santo. Silakan, Pak. Ya, halo, selamat siang, Pak. Dari mana, Pak? Pak, dari Rumah Sakit Betsaida, Pak, Oke, baik. Tangerang. Silakan. Pak, izin tanya, untuk di area genset, tadi kan rekomendasinya adalah menggunakan APAP ya. Nah, ini kalau menurut saya kan kalau di genset itu ada tangki harian ya untuk solar ya yang kapasitasnya 100 literan. Gitu. Jika terjadi kebakaran itu kan nimbulin api yang besar. Apakah tidak direkomendasikan untuk menggunakan FM 200 atau jalur sprinkler sendiri, Pak? Gitu. Jadi gini Pak, memang di situ kan saya tahu ya itu ada genset. Biasa di sebelahnya ada yang buat yang 1000. Kalau di saya kapasitas 1000 liter gitu kan untuk solar kan. Memang kalau dikasih FM 200 bagus Pak, bagus. Cuma itu kan mahal ya Pak. Kalau Mas sakit Bapak mampu, oke. Nah kalau nggak mampu pakai apa? Kalau saya lengkapi dengan foam. Jadi ada foam yang 6 kilo untuk untuk solarnya. Kemudian APAR yang 6 kilo yang CO untuk gensetnya kalau ada apa-apa gitu. Jadi ada 2 di dalam itu. Gitu. Kalau ya punya itu sih bagus ya. FM 200 seperti 200 server gitu ya. Cuma memang mahal harganya gitu kan. Itu ideal banget ya. Tapi kalau enggak ya kan nggak mungkin nggak ada gitu. Kalau nggak kita nggak lulus waktu izin ya, uji riksa kan waktu uji riksa pasti dilihat kan ada apa nggak, arah evakuasi ada nggak, kemudian untuk spill kitnya ada nggak pasti ditanyakan di ruangan itu. Pokoknya saya lengkapi gitu kan ada. Jadi kode saya yang saya mampu artinya sesuai dengan budget ada form untuk solar, ada CO untuk gensetnya di dalam. Di luar ada lagi, ada CO juga. Kemudian ada form juga, jadi kita backup seperti itu Pak. Ya, pengen sih Pak saya ngusulin pakai FM 200 ya, cuma ya itu harganya seperti itu Pak. Ya, itu Pak jadi saya jawabannya untuk Pak yang dari Mas Betsaida. Feby Dwi Santo. Feby ya. Oke, baik. Ini Pak Feby mau bertanya lagi atau gimana nih Pak? Iya, izin tanya lagi Pak. Silakan. Kalau di area ruang operasi ya, Ya. itu kan selain ada APAR ada fire blanket juga. Ya. Apakah rekomendasi untuk fire compartmentnya itu wajib Pak dilakukan? Dan apakah itu masuk nanti pada saat pemeriksaan perizinan? Gini Pak, nanti Bapak bisa nanti cek lagi ya di yang Permenkes yang baru Pak, yang di Permenkes 40 tahun 2022 itu selain kompartemen kan sebenarnya gini loh, rumah sakit itu unik ya, beda dengan gedung bisa evakuasi kan nggak mungkin orang evakuasi lagi operasi gitu kan. Jadi dia gedungnya harus tahan, bukannya gedung, kompartemen tahan api, dindingnya tahan 60 menit kalau nggak salah tuh, ada di Permenkesnya itu. Nah, jadi itu harus disiapkan. Kemudian kalau terjadi kebakaran di dalam gimana? Contohnya ada kebakaran waktu operasi dengan menggunakan counter ya, kan nggak besar kan? Artinya bisa cukup pakai fire blanket ya, tinggal ditutup seperti itu ya, karena tinggal dibungkus ya, atau dengan disemprot set gitu dengan CO itu aman Pak seperti itu. Itu pun yang kami terapkan di tempat saya seperti itu. Jadi ditaruh seperti itu. Memang ya. Ini masih ada juga beberapa tempat ya teman-teman dari medis yang belum berkenan ya, meskipun saya udah diskusi dengan Dr. Liwiarsi, dia menyarankan ada gitu, ada direkomendasikan gitu. Nah sekarang kalau di Bapak bisa dicek nanti yang tadi saya katakan ya, di mana di bagian H itu di MFK 6 itu ada tuh risiko kebakaran di ruang pembedahan, itu dasarnya Pak gitu. Saya pun awal tentang saya tunjukin ini ya hari diterima ya meskipun proses ya Pak satu-satu seperti itu. Itu Pak yang coba saya aplikasikan. Oke, baik. Kita lanjutkan pertanyaan dari Pak Timothy
Silakan Pak Timothy. Ya, selamat siang Pak Wahyuda, selamat siang Pak Arif. Pak, saya mau nanya Pak, kalau untuk APAR di laboratorium dan farmasi, itu paling bagus menggunakan jenis apa ya Pak? Nah, kalau di tempat saya, ya, kembali nih Pak, Bapak nanti buat asesmen dulu ya. Belum tentu tempat saya sama dengan Bapak ya Pak. Meskipun kita tahu tipikalnya lab ya, nggak tahu lab Bapak apa lab biomo atau lab patologi klinis seperti itu kan. Kalau di tempat saya di patologi di lab biomo saya kasih CO Pak, gitu kan. Nah, jadi aman gitu CO. Dan juga yang CO-nya kecil lah ya. Kasihan karena kan kebanyakan perempuan tuh apa orang labnya. Yang termasuk di lab PK juga saya kasih CO juga Pak gitu. Jadi lebih aman dan dia tidak merusak. Karena kita tahu kalau pakai yang powder debunya bagus sih cepat gitu ya. Cuma debunya itu kalau semprot kena laptop kena ini langsung Pak rusak gitu. Jadi kalau di tempat kami taruh itu meskipun awalnya belum saya ajukan cicil guys, saya waktu pergantian saya ganti seperti itu. Nah, termasuk juga di tadi apa farmasi ya. Farmasi biasa ancaman risikonya adalah kebakaran dari listrik ya. Kan kalau listrik artinya pakainya CO ya Pak. Kami juga pakainya seperti itu Pak. Untuk farmasi, untuk lab seperti itu Pak, untuk Pak Erik. Oke, baik. Kita lanjut lagi Pak Eko Sutrisno. Silakan Pak Eko Sutrisno pertanyaannya Pak. Bisa di-unmute terlebih dahulu. Dari mana Pak Eko? Selamat siang Pak Eko. Oke, sambil menunggu Pak Eko, kita lanjutkan lagi pertanyaan dari kolom Q&A ini Pak. Dari Pak Asgab Noviansyah. Ada nggak Pak untuk standar SNI ataupun NFPA jarak penempatan antara APAR 1 dengan APAR lainnya? Kemudian kalau terkait tadi untuk volume atau berat sudah ada ya? Nah itu aja dulu Pak terkait. Kalau jarak nggak usah di NFPA ya, cek aja di Permenaker tadi, Permenaker nomor 4 tahun 80 ada di situ standarnya. Okay. Nah kalau yang NFPA untuk healthcare Bapak buka yang NFPA 99 Pak, NFPA 99 Healthcare Facility Code ada di situ. Memang mesti bayar sih ya, kalau nggak bayar masuk ikut aja di member, jadi minimal baca. Di situ tertulis Pak ruangan-ruangan apa saja yang berisiko di rumah sakit. Saya pun referensinya ke situ ya. Itu ideal banget ya. Dan termasuk di Permenaker juga yang terbaru dia referensi ke arah ke situ NFPA 99 juga. Jadi silakan teman-teman buka acuannya ke sana, standarnya meskipun agak lebih tinggi tapi kedepannya itu akan lebih aman ya teman-teman. Jadi saya pun mengacu ke NFPA 99. Oke, baik. Lanjut lagi dari Pak Dean Pratama nih Pak. Di tempat kerja beliau adalah rumah sakit dengan bangunan 9 lantai. Namun rumah sakitnya merupakan rumah sakit baru. Jadi jumlah SDM-nya belum terlalu banyak sehingga terkendala terkait tim penanggulangan kegawat daruratan. Yang mana kalau kita mengacu pada helm evakuasi ya evaluasi terdapat helm dengan 4 warna harus terpenuhi, sementara di setiap lantai hanya berisi perawat 1 atau 2 orang. Solusinya yang bisa diperbaiki atau yang bisa dilakukan bagaimana nih Pak? Waduh Pak Rian ini jujur banget nih. Sebenarnya gini Pak, saya juga akui itu biasa tuh helm itu kan ada 4 ya Pak. Warna tergantung SPO di tempat Bapak ya, karena memang nggak ada standarnya. Ya kalau di tempat kami, tempat saya putih itu komando, penanggung jawab lantai, kuning untuk merah untuk pemadam, kemudian kuning untuk evakuasi pasien, yang biru untuk P3K seperti itu. Ya, kenyataannya memang kalau malam cuma ada 2 kan perawat ya. Kan itu kan pada jumlah perawat disesuaikan dengan jumlah pasien gitu. Nah, tapi kalau office hour mungkin pagi sampai jam 4 itu kan masih penuh. Nah, itu bisa lengkap. Di kami disiasatinya kalau yang itu kan terpenuhi diisi dengan security Pak. Misalnya penanggung jawab lantai harus adalah PJ shift di situ atau orang senior di ruangan itu. Kenapa? Karena dia yang tahu jumlah pasien di lantai tersebut. Security kan nggak tahu Pak. Jadi komandannya harus di situ, komandan di lantai ya Pak. Jadi mengarahkan yang memberi komando di lantai itu yang topi putih, dia harus dari yang senior di situ atau PJ atau siapalah seperti itu. Mungkin yang lain yang merah bisa security masukkan. Kalau security nggak ada kan ada cleaning service Pak. Diajarin maka cleaning service juga. Nah itu pasti lengkap. Kalau P3K ya pasti kan perawat ya seperti itu. Evakuasi bisa dari medis ya.
Jadi itu Pak caranya. Biasanya tuh nggak lengkapnya di saat malam, ya. Hanya perawatnya 2, misalnya pasiennya ada 4, pasti nggak banyak. Tapi kalau siang pasti lebih lengkap. Itu Pak sarannya. Oke, baik. Seperti itu ya Pak Dean. Kita lanjut lagi pertanyaan dari Pak Irsan Yasdianto. Oke, Pak Irsan silakan di-unmute terlebih dahulu Pak Irsan. Nah, oke, silakan Pak. Terima kasih Pak. Saya mau nanya ini Pak, tempat kerja itu atau perusahaan atau instansi kan wajib melakukan sosialisasi atau pembinaan terkait pencegahan penanggulangan kebakaran ya. Nah, yang ingin saya tanyakan itu kewajiban untuk melaksanakan pembinaan tersebut dilakukan oleh instruktur yang seperti apa Pak? Yang punya kompetensi seperti apa sebaiknya? Biar di lapangan nantinya ketika terjadi darurat kebakaran, siapa yang harus berbuat apa itu tindakannya tepat. Seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, silakan Baik, Pak. terima kasih Pak Irsan. Jadi begini, kalau Pak Irsan adalah seorang ahli K3, Bapak punya hak, Pak. Bapak punya kewenangan. Ya, Bapak kan sudah tunjuk, Bapak dapat itu kan, apa namanya, SKP ya Pak Arif ya. Bisa ditunjukin kan Pak Irsan ahli K3 umum misalnya di tempat di PT XX seperti itu. Bapak punya kewenangan di situ. Ya, karena Bapak udah lulus punya sertifikat, nanti Bapak berhak. Kalau Bapak bukan, artinya siapa? Orang yang punya sertifikasi itu dan punya kemampuan, Pak. Kalau di tempat kami, saya hampir tiap bulan tuh melatih. Jadi tiap bulan tuh ada latihan tuh ya. Jadi misal karyawan baru di training, ya misalnya ada 5 orang, 6 orang, 7 orang, 8 orang dia ada. Jadi Diklat manggil, Pak Wahyuda tanggal sekian ini ya orientasi umum. Oke, berapa orang sekian? Saya udah punya paketnya, udah punya apa PowerPoint-nya atau udah lengkap semua. Kita ajarkan tentang penggunaan APAR, teori ya, teori APAR, teori fire blanket, teori hidrant, dapat semuanya, termasuk arah-arah evakuasi saya tunjukkan semua. Nah, 2 bulan kemudian baru diadakan tentang pelatihan simulasi kebakaran. Saya siapkan APAR, ada 10, ada 5. Itu biasanya setahun saya 4 kali untuk simulasi kebakaran ya, dan banjir. Jadi itu udah suatu kewajiban ya, meskipun terkadang APAR-nya ya memang harus dipakai ya, karena kalau nggak dipakai kan habis juga Pak. Nah itu, jadi mungkin dimasukkan Pak ke dalam program, dalam satu kegiatan, dan kita mengambil sendiri. Kalau di tempat kami ada Diklat yang mengatur gitu. Jadi semua karyawan baru wajib ikut orientasi umum. Jadi sebelum dia kerja seminggu awal tuh dia ikut pelatihan dulu ya, macam-macam bagian, dari bagian PPI, dari bagian umum, dari bagian K3, dari bagian mutu, dari bagian misalnya tentang rumah sakit, bagian legal, dia dapat gitu. Jadi mereka paham. Itulah bagian dari kita. Dan kalau orang siapa ya, Bapak lihat yang punya kemampuan dan punya kompetensi ya. Harus lengkap nggak Pak? Ya kan kelengkapan itu bisa dicicil ya. Mungkin sekarang dia ngajar dulu lah, besok ikut pelatihan lagi pakai APAR, udah dapat pelatihan dia ngajar seperti itu Pak. Itu juga yang kami lakukan gitu kan. Jadi itu suatu keharusan dan kewajiban. Itu Pak. Oke, baik. Selanjutnya Pak Eko Sutrisno, sepertinya dari tadi ingin bertanya nih Pak. Silakan Pak. Suaranya belum masuk Pak. Halo, mohon izin. Oke, silakan Pak. Ya silakan Pak Eko. Terima kasih Pak. Sebelumnya saya dari LPFK Surakarta Pak. Mohon izin, ini sinyalnya agak putus-putus Pak, soalnya pakai WiFi kebetulan ini. Aman Pak. Ini nggak apa-apa Pak, saya dengar. Ya siap. Terima kasih Pak. Pak, ini mau nanya, untuk yang tadi Bapak jelaskan untuk yang di laboratorium itu berarti untuk di laboratorium semuanya itu khususnya sama ya Pak untuk penggunaan APAR-nya yang tadi Bapak bilang untuk CO itu tadi Bapak? Atau di farmasi? Nah, jadi gini, sebelum Bapak mengajukan, Bapak buat FSR-nya dulu nih, Fire Risk Assessment. Jadi kita punya dasar maju ke direktur gitu loh. Ini loh, saya ikut pelatihan di Mediatama kemarin gitu kan. Ini ada template nih, Bapak ambil aja, isiin nama Bapak tetek gitu kan. Kan udah saya ajarin kan. Ini loh, risiko kebakarannya dari sini, dari apa, dari listrik. Bapak buktinya mana? Bapak gampang, Bapak ke lapangan, foto, cekrek misalnya tuh apa kabelnya tumpang tindih, fotoin. Terusnya misalnya apalagi di situ banyak kertas-kertas apa. Dilihat apa sih risiko yang mungkin ya. Nah, di foto itu ada dasar kita. Kan ada contohnya kan, step-stepnya kan. Orangnya siapa aja.
ada orang lab situ kan, ada nggak messenger? Iya. Ada nggak misalnya apa orang luar yang masuk? Mungkin aja kan bagian admin masuk, ataupun jangan-jangan ada pasien. Nah itu orang yang berisiko. Ingat step kedua, ya kan? Kalau orang operasi artinya pasien yang tidur. Kalau pengunjung kan, kalau evakuasi dia nggak tahu. Kalau bapak karyawan, bapak hafal ya kan. Nah karyawan atau pengunjung kan nggak tahu. Nah itu bapak buat. Iya. Pakai form yang tadi saya kasih Excel itu sederhana. Setelah itu bapak ajukan, ini loh dasar hukumnya, dasarnya. Kalau nanya regulasinya mana? Tunjukin di MFK 6. Bapak buka aja MFK 6. Kalau standarnya Siapa? Starkes, lihat dari situ Pak. Ya, pasti ya kalau regulasi paham lah dia gitu. Nah, sekarang tergantung Pak jumlahnya. Bapak mau berapa? Saya nggak tahu luasan ruangan Bapak berapa meter persegi. Orangnya berapa orang? Kalau ruangannya luas, orangnya banyak, dan arti jaraknya yang lebih dari 15 meter, kalau range-nya kan itu kalau di aturan di Permenaker itu kan 15 meter per titik ya Pak. Taruhnya 2 gitu. Berapa kilo? Ya kalau isinya ada laki-laki bolehlah yang berat. Tapi kalau perempuan semua jangan Pak. Nanti nggak diangkat sama dia. Kasihnya 3 kilo aja Pak. Ya kayak ini saya ini kecil nih saya kasih. Ini 2 kilo nih. 2 kilo ini aja aman. Gampang ya gitu bawanya. Gitu. Jadi kita sesuaikan juga gitu. Ini mah kan ingat apar ini kan hanya 10 menit pertama. Ya kan lebih 10 menit nggak bisa Pak. Pakai hidran pasti. Gitu. Jadi itu saran saya tadi udah saya ajarkan buat FSRA-nya dulu, tunjukin, ajukan ke direktur, gitu Pak. Itu Pak. Oke, baik. Siap, kita lanjutkan lagi ke kolom Q&A. Nah, buat Bapak Ibu semuanya yang ingin bertanya, silakan bisa klik raise hand ya untuk bertanya langsung. Di kolom Q&A ada dari atas nama Devara Vinola. Saat inspeksi APAR, jarum jam ditabung tidak menunjuk ke warna hijau, melainkan ada yang ke kiri dan ke kanan, menunjuk ke warna merah. Sedangkan APAR baru di-refill dan expire di Oktober 2023. Solusinya apa, Pak? Agar jarum jam menunjuk ke warna hijau dan kondisi seperti itu, apakah masih layak digunakan atau enggak? Gampang, Pak. Kemarin saya habis latihan ya. Gitu. Saya habis latihan. Jarumnya bagus nih, Pak. Begini, Pak. Hijau kan? Saya cabut kan. Pak Arif juga ngeliat kan. Saya cek, nggak keluar. 1 nggak keluar, 2 nggak keluar, 3 keluar, udah saya geletakin. Saya punya 3 yang gagal. Saya siapin 10 kan, ada pesertanya 20. 3 gagal, nggak bisa dipakai. Selesai latihan, saya komplain kepada vendornya, apa gue nggak bisa tuh, saya bilang. Oh iya Pak, dicek sama dia. Ya ternyata jarumnya ini ada yang patah Pak. Ini yang hijau loh Pak. Ya, apalagi kalau punya Bapak ke kiri atau ke kanan. Udah Bapak nggak usah pusing. Teleponnya nih vendornya siapa di sini. Komplain sama dia gitu kan. Ini gimana nih tolong perbaiki, saya nggak mau standarnya harus jarumnya di tengah. Ya di tengahnya nggak bisa, bukan jaminan juga Pak. Pada pelaksanaan bisa gagal. Saya mulus cakep tapi ternyata rusak gitu loh. Jadi yang saya lakukan, saya telepon aja ke bagian itunya. Kalau Bapak nggak boleh hubungan bagian purchasing, tolong panggilin vendornya, saya komplain seperti itu. Itu Pak solusinya Pak. Langsung komplain aja ya Pak, minta ganti baru aja. Kan tanggung jawab, dia ngisi kan. Iya. Nah, pertanyaan lagi dari Pak Fahrudin. Mau dibantu jelaskan bagaimana mekanisme evakuasi kebakaran di rumah sakit? Apakah sama dengan gedung biasa atau berbeda? Baik Pak, kalau rumah sakit beda. Ya, kalau rumah sakit dengan gedung biasa beda ya. Dan itu perlu dilatihkan dulu Pak. Makanya Bapak harus bentuk namanya Fire Safety Manager, dia mengatur flow-nya itu. Dan misalnya kebakaran, misalnya Bapak berapa? 5 lantai, kebakarannya di lantai 3. Yang dievakuasi mana? Berarti kan 4, 5. Ya kan? Nah, yang lantai 2-nya buat fireman-nya atau orang damkar tuh memadamkan api seperti itu. Dan juga bertahap ya. Kalau di saya, SPO-nya adalah pengunjung dulu. Jadi orang yang kemungkinan hidupnya lebih baik. Ya, ini bukan apa-apa, tapi dievakuasi. Kenapa sih? Ya, karena dia kan nggak membutuhkan hambatan. Bisa lewat tangga cepat, lewat tram cepat, gitu ya. Kedua, orang yang butuh alat, ya, tapi tidak terlalu berat. Saya cukup pakai kursi roda, ya, bisa dibantu atau dipanggul seperti itu. Yang kedua. Ketiga, baru orang yang butuh alat. Misalnya dia karena udah fraktur, dia nggak bisa jalan sama sekali, dia harus turun pakai tempat tidur. Ya.
Baru itu yang terakhir, itu yang kita lakukan. Jadi bukan yang naik pas tidur jalan, tidak, karena akan kalau di RAM tuh akan macet, Pak. Ya, itu tugas kita mengatur dan kita melatihkan. Jadi beda dengan gedung ya Pak. Kalau gedung turun biasa aja seperti itu ya. Malah yang ibu dulu nggak bisa. Justru kalau di sini orang yang kemungkinan, karena gini loh, kalaupun misalnya dikeluarkan orang yang pakai tempat tidur seperti itu, dia butuh alat kan. Ada nggak di titik kumpul tuh alat kesehatan? Ada nggak ya bisa alat bantunya? Jangan-jangan di sana juga lewat lagi. Itu. Nah itu harus dikesiapan, makanya di ruang OK, ICU, NICU, PICU, itu kompartemennya harus tahan api dan dia harus listriknya terpisah. Minimal dia harus tahan 1 jam. Jadi kalau kebakaran di luar, asap tidak masuk. Ya, bukan api loh, asap. Karena biasanya orang meninggal karena asap seperti itu. Itu Pak standar terbarunya Pak. Oke, baik. Pertanyaan lagi Pak dari Pak Sukma terkait manpower untuk mengatasi FSRA itu bagaimana? Untuk mengisi ya, kalau saya mengisi gini, kalau saya caranya, Bapak dapat materi ini, Bapak kuasai dulu, diskusi, kemudian setelah Bapak menguasai, Bapak coba-coba, baru Bapak kumpulkan teman-teman Bapak, unit lain. Ini loh, ada fire system, Bapak cerita, ambilnya video tadi kan bisa searching, ini risiko-risikonya, ini template-nya diisi. Gitu. Kenapa? Karena aturannya adalah dari di unit tersebut yang mengisi, bukan kita ngisiin. Meskipun kita bisa, ya. Kenapa sih biar orang tahu? Oh seperti ini. Kan tadi ingat kan di form tadi kan, yang penanggung jawabnya Pak Denny, yang ngisi kan kepala ruangannya kan Pak Arief kan ya. Pak Arief yang ikut biar dia tahu. Jadi bukan hanya tangan, dia tahu. Karena yang di lapangan, yang di lokasi adalah penanggung jawab ruangan tersebut. Seperti itu. Nah tugas kita adalah coaching mereka. Ayo seperti ini ya. Meskipun kita tahu jawabannya. Kalau dia bingung nih, ini kita pancing seperti itu. Jadi mereka pun tertantang. Itu cara saya coba aplikasikan. Itu Pak Arief. Oke, baik. Kita lanjut pertanyaan dari Ahmad Zaki. Apakah rumah sakit harus menerapkan peraturan Kepmenaker nomor 186 tahun 1999 tentang unit penanggulangan kebakaran di tempat kerja atau mempunyai peraturan dari Kemenaker itu sendiri? Jadi gini, kalau di Jakarta kita udah ngacunya yang pergub ya Pak ya, langsung itu standar gedungnya jadi lebih detail. Makanya kalau di DKI itu adanya apa? Mesti ya punya FSM ya, Fire Safety Manager seperti itu. Dan kalau nggak ada, kalau di luar memang belum ya, di luar. Tapi kalau di Permen PU-nya pun ada ya, cuma belum laksananya, belum aturan turunannya belum ada. Nah, wajib dibentuk, wajib, karena itu juga diminta kalau Bapak laporan ke P2K3. Kan ada Pak, tim penanggulangan bencana. Bencana itu ingat loh, bukan hanya kebakaran, gempa bumi, apalagi misalnya ya ada banjir, ya kebakaran gitu kan, ada apalagi ya misalnya ada tiba-tiba ada pasien banyak berkunjung ke IGD, itu kan bencana, kan ada internal eksternal, dia harus siap ya. Nah itu harus diskenariokan, dijalankan, itu diminta Pak di standar MFK 11 tuh, tentang pelatihan, karena diminta simulasi tentang bencana internal dan bencana eksternal. Gimana misalnya contoh kemarin rumah sakit Mulia yang di Tanjung Priok, tiba-tiba pasien waktu pelumpang itu meledak, tiba-tiba ada 100 orang masuk ke IGD-nya dia dengan keadaan luka bakar. Kan kalau nggak pernah diskenariokan pasti agak sulit kan. Nah, kemarin tertangani karena di rumah sakit itu udah terlatih, saya yakin ya, teman-teman udah terlatih di sana gitu. Itu pun nggak mampu dikirim sama sebelahnya. Itu adalah yang harus kita siapkan juga, tuh bencana eksternal namanya. Tiba-tiba pasien waktu yang bersamaan datang bersama-sama seperti itu. Itu Pak Arief. Oke, baik. Kita lanjut lagi untuk Pak Mustaqim Purnama. Tools untuk FSRA itu adakah standarnya Pak? Dan apakah bisa dijadikan untuk syarat pengurusan SLF, di mana di situ diminta rekomendasi sistem proteksi kebakaran? Baik, untuk FRA itu ada berapa standar, ada model ya. Kalau saya ini modelnya saya ngikutin dari NFWA, ya saya juga belajar dari RSCM gitu kan. Jadi bisa begitu modelnya. Ada yang modelnya dia bentuknya isian, uraian. Jadi terserah teman-teman mau mudahnya yang mana. Yang penting kan surveyor tuh nggak ngelihat bentuknya, penting ada dan dijalankan. Seperti itu. Nah kalau SLF beda lagi Pak. Itu harus ada standarnya Pak. Itu
Damkar tuh ada Bapak nanti buka di Pergub DKI-nya Pak ya, saya lupa itu tentang apa Fire Safety Manager. Di situ ada bagian-bagiannya untuk kelengkapan SLF ya. Termasuk saya bilang Bapak harus bentuk ada manajernya yang sertifikasi BNSP dan disahkan ke Dinas Pemadam Kebakaran. Kalau di Jakarta baru dapat seperti itu. Nah, itu prosesnya panjang dan itu butuh dokumen banyak sekali, Pak. Ya, mungkin nanti perlu sesi khusus seperti itu tentang SLF. Oke, baik. Kita lanjut lagi dari Feby Dwisanto, Pak Feby nih bertanya lagi. Oh, ini tadi sudah ya untuk Pak Feby ya. Oke, dari Ibu Putri. Apakah jika kita sudah melakukan fire risk assessment, apakah perlu menghitung fire load? Mana yang lebih prioritas, fire risk assessment dulu atau perhitungan fire load? Kalau saya lihat dari regulasi ya, yang diminta kan fire assessment kan, FSRA itu ada tuh di MFK 6 ya. Kalau itu diminta saya utamakan itu dulu ya. Kalau udah ada, dokumennya ada, baru saya yang fire load-nya seperti itu. Jadi kita dahulukan yang memang diminta secara eksplisit di dalam regulasi. Karena nanti kan surveyor mana itunya, FSRA-nya. Ini dok dilihat. Oh ini ruangan mana nih? Mana lagi ruangan lain gitu kan? Kalau ada aman gitu kan? Nah kalau nanti beda lagi nanti bingung lagi gitu kan? Yang mana nih seperti itu. Jadi kalau saya kembali ke regulasi dari Starkes ya, dia kan mintanya kan FSRA ya. Kalau format seperti apa dia nggak dikatakan. Silakan teman-teman buat ya. Silakan searching modelnya seperti apa dibuka ya. Di NFPA ya silakan bisa dilihat seperti itu. Oke, baik. Kita lanjut lagi dari Ibu Iis Komalasari. Penggunaan setiap jenis APAR apakah sama dan dapat dijelaskan bagaimana prosedur penggunaan dari setiap jenis APAR? Penggunaan APAR beda-beda ya Bu. Tadi kan saya katakan ada kebakaran. Ada kelas kebakaran kan, kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, kelas K. Ya kan? Kalau kelas A itu sumbernya kebakaran dari kertas, kain, majun seperti itu kan. Ya, kelas B bersumber dari ya bahan bakar ya, bensin, solar. Ya, berarti aparnya pakainya foam atau busa ya. Kalau kelas C ya artinya itu kan bersumber dari listrik ya. Artinya pakainya CO seperti atau pakai FM 200 seperti itu. Lihat kemampuan dari tempat Ibu bekerja. Kalau benda-benda logam pakainya yang D gitu. Nah, kalau di dapur gizi kitchen yang kelasnya kelas K namanya kitchen itu beda lagi seperti itu karena dia jangan sampai pakai powder ternyata lagi masak buat misalnya 1000 orang itu bisa gagal karena kan disemprot itu ada serbuknya itu ya bisa kalau masuk ke makanan ntar komplain mau dimakan kok apa ya ada ngeres gitu kayak pasir ya itu nggak boleh harus pakai yang nirmis apalagi ya nirmis itu seperti embun gitu tapi bukan air juga ya ada dia bahannya. Memang mahal Bu, mahal. Tapi bayangkan kalau Ibu ada event, ya ada kebakaran, dibawa kayak yang pakai powder gitu, yang seperti punya saya gini, wah bahaya Bu. Itu Pak Arief. Oke, baik. Nah, kemudian terkait regu helm kode red. Nah, berapa luas area untuk satu regu helm kode red ini Pak? Baik, kalau koder itu kalau saya per lantai. Ya, kan lantai itu kan seperti tadi juga contoh kan orang kan nggak ada lagi, ya kan? Masa nggak ini. Nah, satu lantai itu berapa? Misalnya satu lantai itu terdiri misalnya dari misalnya 10 kamar. Satu kamar misalnya terdiri dari 2 bed, cukup lah gitu kan. Kalau saya hitungan per lantai gitu kan. Atau itu dirawat inap. Kalau di bagian lain misalnya per unit. Ya, unit farmasi sendiri. Unit gizi dapur gizi 1 seperti itu. Tiap unit ada helmnya ya, di lab juga ada helmnya seperti itu. Jadi kalau mudahnya kenapa sih? Karena kan nanti kan jadwal dinasnya kan per shift. Jadi shift pagi siapa, shift siang siapa, shift malam siapa seperti itu. Oke. Nah, kemudian kalau misalkan penggantian APAR CO atau powder ya Pak, sesuai aturan berapa tahun sekali untuk penggantiannya? Sebenarnya kalau aturannya ya di situ kan kita udah ada tertera ya teman-teman, kayak gini kan ada nih ya, ada tulisannya ya. Nah, lihat aja ya kan nanti dari
Ini gampangnya sih gitu. Meskipun lewat dari 3 bulan pun masih bisa sih. Pernah saya lewat 3 bulan kelewat gitu. Saya coba masih bisa, masih layak ya. Ini kan ini bisa dibuat oleh dari vendornya kan, dia tanggung jawab. Makanya kayak kasus tadi ada kerusakan, komplain. Ini masih jangkauannya ini, masih 2024 rusak. Itu tanggung jawab ya, entah jarumnya, entah gasnya kurang seperti itu. Jadi lihat dari standar yang dibuat oleh vendor aja. Oke, baik. Kita lanjut lagi pertanyaan dari Pak Nendi Saputra. Terkait apakah ada cara lain untuk memadamkan api atau alat pemadam selain APAR? Semisal di situasi saat itu lokasi APAR jauh dan tidak berfungsi dan yang terbakar ini adalah bahan kimia atau listrik dan mungkin alat-alat kesehatan. Baik Pak, ini sebenarnya harusnya kita sebagai seorang K3 ya bisa menganalisa. Kan tadi ingat kan di step keberapa tuh? Step ketiga kan. Jadi kita mengurangi ya kan, mengalokasikan, menghapuskan. Jadi kalau di kami barang B3 itu dilokalisir Pak, satu tempat. Gitu. Tabung, semua tabung di satu tempat. Jadi semua tabung nggak berceceran Pak. Ada yang di ujung lah, di belakang lah, di depan nggak boleh. Satu tempat. Kenapa sih? Pertama biar nggak hilang, ya kan. Kedua mudah penanganannya. Ketiga, dan kalau terjadi kebakaran kita tahu apa sih? Oh tabung apa nih? Apa yang di aparnya apa gitu. Nah jadi nggak ada nggak boleh meletakkan barang sembarangan bukan pada tempatnya. Ya, kalau gudang kita punya gudang, misalnya gudang apa dulu? Gudang farmasi atau gudang umum? Gudang umum isinya apa? Gitu kan? Isinya misalnya ada kertas, kan ada ATK, berarti apa render dibutuhkan situ? Order gitu kan? Oh ternyata di situ gudang untuk menyimpan misalnya vaksin gitu kan? Apa yang dibutuhkan? Obat, ya aparnya apa? Jadi kita sesuaikan Pak. Jadi kalau saya nggak setuju ya tersebar, ya semua harus satu tempat. Jadi mudah. Obat pun sama kan untuk lasa gitu kan, sunlight, like gitu kan, nanti salah ya, harus dibuat label dan ditempatkan pada tempatnya seperti itu. Jadi kita menyiapkan pengendalinya ya, termasuk kalau di gudang B3 ya kita berarti ada e-washer di situ kan, siapan e-washer ya. Terserah bentuknya mau yang pancuran itu atau yang di botol dituang ya. Ada e-washer kan, itu standar diminta. Itu Pak Arief. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu semuanya, jika ada yang ingin bertanya lagi untuk bertanya langsung, silakan klik raise hand ya. Ya, dan nanti kita akan berikan kesempatan untuk bisa bertanya langsung dengan pembicara kita. Pertanyaan terakhir nih dari kolom Q&A nih Pak. Apa yang dimaksud dengan proteksi aktif dan pasif? Mohon dijelaskan beserta contohnya. Baik, kalau proteksi aktif artinya yang langsung ya, memadamkan api ya. APAR tadi kan, fire blanket udah kan. Kalau pasif, tangga emergency gitu kan. Nah, termasuk apa yang kita buatnya ada satu bagian dari yang pasif. Artinya apa sih? Karena kita mengantisipasi semuanya ya sebelum kejadian. Apa sih kebutuhannya, apa yang perlu kita persiapkan sehingga biar terjadi suatu bencana ya, kita siap dan orang lain pun yang ada di tempat tersebut tahu dia harus seperti apa. Dan itu harus dilatihkan. Itu satu bagian dari sistem pencegahan ya, baik yang proteksi aktif maupun pasif. Ya, itu gampang tinggal dicari di aturannya kok. Itu udah dirinci, didetailin pasif apa, aktif apa ya, seperti itu udah punya standarnya. Oke, Pak Arief. Oke, baik. Begitu ya untuk Pak Ferdinand. Oke, ada lagi Bapak Ibu semuanya yang ingin bertanya atau yang ingin bertanya langsung? Oke, nah baik Pak Wahyuda, terima kasih. Ini pertanyaan sudah habis ya, luar biasa teman-teman semuanya. Nanti sebelum closing ya, seperti di awal kita ada presentasi terlebih dahulu dari sponsor ya. Pak Wahyuda juga jangan dulu kemana-mana. Kita sama-sama mendengarkan terlebih dahulu penjelasan dari sponsor ya terkait apa yang mau nanti diinfokan dari sponsor kita yaitu Asta. Silakan pada Ibu Kausalya. Selamat sore Ibu Kausalya. Bisa di-unmute terlebih dahulu. Oke. Selamat sore. Sore Ibu Kausalya, sudah bisa dinyalakan kameranya? Oke, sebentar.
Selamat sore, Bapak Ibu Sore. peserta. Bapak Arif, mohon maaf ya, tadi ada kendala sedikit di jalan. Ya, baik, nggak apa-apa, Bu. Silahkan, Bu. Oke, mungkin bisa langsung saya mulai ya, Pak. Sudah terlihat, Bapak Ibu? Ya, sudah. Iya. Selamat siang, Bapak Ibu peserta K3 Media Tama. Mudah-mudahan Bapak Ibu hari ini dalam keadaan sehat, walafiat di hari Sabtu yang cerah ini. Perkenalkan, nama saya Kausalia. Saya sendiri adalah marketing dari Asta Bumi Cipta. Nah, jadi kita nyelip nih ya di tengah-tengah pelatihan Bapak Ibu hari ini. Jadi saya akan menjelaskan sedikit apa itu perusahaan saya, Asta Bumi Cipta. Nah, Asta Bumi Cipta sendiri itu adalah solusi pengadaan cepat atau procurement service untuk berbagai kebutuhan, berbagai industri dan perkantoran. Nah, kami itu menawarkan barang-barang pemeliharaan, perbaikan, operasional, serta apapun, jadi makanan, alat tulis, pokoknya semua kebutuhan kantor. Dan jadi harga kami itu bersaing dari supplier terkemuka. Jadi apapun kebutuhan kantor itu dapat kami penuhi. Nah, bisa dilihat sendiri ini adalah bisnis model kami. Jadi kami itu adalah perantara antara corporate besar atau big corporate dan supplier gitu. Jadi dari sisi supplier nih, misalkan ada supplier kecil yang tidak mempunyai dokumen, misalkan dia mau menjadi vendor gitu ya ke customer besar ini. Kan biasanya si customer besar itu memerlukan kebutuhan dokumen-dokumen yang rada ribet gitu ya, dan mereka juga biasanya pembayarannya itu nggak bisa langsung dibayarkan gitu. Nah, bisa itu melewati perantara kami. Nah, kalau dari sisi corporate besarnya, misalkan ada kebutuhan barang yang berbeda-beda dari berbagai divisi. Jadi dari si corporate ini tidak perlu mencari supplier comparison. Nah, di Asta sendiri bisa memenuhi kebutuhan tersebut dengan produk yang pastinya melewati quality control dan pembayaran term of payment. Nah, ini bisa dilihat dari customer kami sendiri. Dari tahun 2016, customer kami itu kebanyakan dari oil and gas company sektor dan geothermal, power, dan lain-lain. Nah, karena customer kami itu kebanyakan dari industri pertambangan, geothermal, oil and gas. Nah, mereka ini kan banyak permintaan dari kebutuhan safety gear ya, dan safety glove tentunya. Nah, kami sendiri ini adalah authorized distributor dari ketiga brand ini, Mechanicswear, Superior Glove, dan Planotech. Nah, Mechanicswear dan Superior Glove ini adalah brand dari Kanada dan Amerika yang membuat sarung tangan untuk industri dan keselamatan kerja. Nah, ini tidak dipungkiri lagi ya, untuk sertifikasi dari sarung tangan ini, pastinya mereka sudah punya standar keselamatan. Ini sebenarnya banyak sih, untuk yang dari Superior Glove sini ya. Jadi dia mempunyai sarung tangan yang anti keselamatan, salah satunya ada anti panas, anti jari terpotong, anti tusukan jarum, anti sayat, anti abrasi, dan tentunya semuanya sudah teruji dan mempunyai sertifikasi. Gitu. Jadi sebenarnya intinya bila Bapak Ibu ada kebutuhan barang apapun itu, seperti yang tadi Bapak tunjukkan apa namanya kayak brandwear itu semuanya itu bisa melewati kami.
Ini untuk bisa dilihat ya, peserta Media Tama sendiri sudah menggunakan sarung tangan safety dari kami untuk melakukan pelatihan, waktu itu sempat melakukan pelatihan damkar dan ahli kelistrikan. Nah, ini terakhir, ini kami ingin sharing aja kesempatan untuk peserta hari ini. Jadi untuk mendapatkan diskon potongan untuk pembelian sarung tangan tersebut, kami tersedia di official store Tokopedia dengan nama Asta Store. Jadi Bapak Ibu bisa meng-scan di layar kaca Bapak Ibu sendiri, ada di sebelah kiri bawah ada barcode, bisa di-scan. Ini khusus untuk peserta Media Tama, promosi ini hanya berlaku selama 1 minggu. Jadi bisa dilakukan langkah-langkahnya apabila membeli sarung tangan kami dan memproses purchase, nanti di kanan atas screen mobile Ibu ada Ibu Bapak bisa memasukkan kode dengan kode Asta X Medifier. Asta X Medifier, dan bisa dimasukkan untuk promo kodenya, lalu mendapatkan potongan sampai 100.000. Begitu. Mungkin itu saja dari saya kembalikan lagi ke Bapak Arief. Baik, terima kasih Bu Kausalia. Nah, buat teman-teman semuanya yang mungkin ingin boleh langsung membeli ya, dan ini bisa dimanfaatkan nih untuk kode promonya. Bisa langsung di-scan ataupun juga disimpan kode promonya, masih bisa berlaku 1 minggu ke depan, yaitu kode promonya Asta X Medifier. Silakan untuk bisa di-save dan juga dimanfaatkan kesempatan ini yang sudah dijelaskan oleh Ibu Kausalia. Terima kasih Ibu Kausalia atas pemaparan produknya, dan mudah-mudahan nanti buat teman-teman peserta ada yang ingin beli langsung, bisa langsung di screenshot aja nih untuk kode promonya ini. Ada lagi Ibu yang mau disampaikan? Itu saja sih Bapak dari saya. Saya kembalikan lagi ke Media Tama. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Bu Kausalia. Oke, baik teman-teman semuanya, untuk kode promonya sudah saya berikan di kolom chat ya. Dan bisa dimanfaatkan untuk kode promonya dari Asta. Baik, kita lanjutkan lagi. Pak Wahyuda, ini sepertinya sudah hampir di pukul 3 ya. Dan sebelum kita closing, mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu semuanya yang ingin raise hand? Kalau tidak ada, oke, tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada, mari sama-sama kita dengarkan closing statement nih dari pembicara kita. Pada Pak Wahyuda, dipersilakan untuk memberikan closing statement-nya. Terima kasih Pak Arief. Untuk teman-teman, silahkan ya mencoba FSRA ya. Kalau hanya melihat, ya mendengar, nggak dicoba, teman-teman nggak bermanfaat. Harapan saya, aplikasi ini bisa dicoba ya, buat tempat sederhana, ya sehingga mampu laksana, dan kemudian diaplikasikan sehingga bermanfaat. Ya, terima kasih Pak Arief. Baik. Ya, seperti itu Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah join di webinar Kolega Media Tama, dan juga Pak Wahyuda, terima kasih juga sudah berkenan kembali mengisi di webinar Kolega Media Tama. Dan jangan dulu kemana-mana Bapak Ibu semuanya, seperti yang sudah saya infokan di awal, hari ini kita akan bagikan 1 buah door prize untuk 1 orang pemenang ya. Dan untuk hadiahnya adalah buku regulasi Undang-Undang K3 persembahan dari Media Tama Academy. Dan buat nanti yang namanya muncul, silahkan klik raise hand ya, dan nanti kita akan lihat apakah pemenangnya masih ada di ruang Zoom atau tidak. Oke, kita putarkan apakah yang akan mendapatkan buku regulasi Undang-Undang K3. Selamat kepada Imadudin. Oke, apakah ada Imadudin, Pak Imadudin? Oke, ada. Selamat kepada Pak Imadudin mendapatkan 1 buku regulasi Undang-Undang K3 persembahan dari Media Tama, dan nanti akan dihubungkan langsung oleh tim kami di hari kerja, dan dengan catatan untuk ongkos kirim ditanggung pemenang. Oke, nah nanti mohon untuk bisa dibalas ya untuk chat dari tim kami ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya untuk webinar hari ini. Dan oh ya, nanti link Tokopedia dari Asta akan kita share juga di
Telegram, jadi pastikan Bapak Ibu semuanya bisa kunjungi link Tokopedia-nya dari Asta. Baik, terima kasih Pak Wahyuda, terima kasih juga Bapak Ibu semuanya sudah hadir di webinar hari ini, dan terima kasih juga tim dari Asta, Bu Kausalya dan juga Bu Sarah. Dan pastikan juga Bapak Ibu semuanya sudah join ke dalam grup Telegram Kolega Media Tama, dan kalau misalkan belum, saya kirimkan linknya di kolom chat untuk bisa mendapatkan link registrasi webinar setiap Sabtu, dan juga pastikan Bapak Ibu semuanya juga sudah mengisi absensi. Kalau misalkan ada yang terlewat belum ngisi, saya kasih lagi nih untuk link absensinya. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semuanya. Dan akhir kata saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Saya Arif Purwadana. Saya Wahyuda. Mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyuda. Terima kasih Pak Arif. Bukal siap. Terima kasih. Terima kasih Bu Kausalya. Bukas.